siang Pak. Terima kasih. Saya tidak namanin terus Pak, karena secara teknis saya juga tidak begitu mengerti Pak. Saya mau bereskan beberapa kerjaan. Tapi inti bagi kami ingin supaya spesifikasi bisa putus, Pak Akbar harus pimpin. Karena beberapa perusahaan sudah mau menghibahkan bantuan bus kepada kami spesifikasi. Nanti yang lebih tahu, Pak Akbar lebih tahu spesifikasi bus mau seperti apa. Dan kita juga tentu tidak ingin mempersulit perusahaan dalam negeri juga kan. Tapi kalau perusahaan dalam negeri tidak bisa, kita juga tidak bisa terus mentolerir. Kalau terus mentolerir sampai kapasitas jalan kita rusak kan tidak lucu juga. Sampai segi keamanan. Terutama kita mau kan untuk ini Pak, soal sumbu-sumbuan ini nih Pak. Kita tidak ingin kami menghabiskan banyak uang untuk di jalan. Kita bisa berdebat lah, perkuat konstruksi jalan. Kalau perkuat konstruksi jalan itu tadi kan tambahan biaya ekstra. Hanya untuk, nah kami yakin karena ini volumenya ribuan, pengusaha, perusahaan secara logika ketika kita yang membuat regulasi seperti ini, mereka pasti akan menyesuaikan dan akan untung juga gitu. Kita tidak bisa hanya segelintir orang, kita ketakutan membuat spesifikasi yang baru gitu Pak. Nanti begitu kita tentukan, pasti mereka akan ikut. Ada waktunya juga. Saya pikir sih seperti itu. Yang penting bantu, Pak Akbar mesti cepat ya Pak. Dan Pak Yoga kita juga tidak mau terlalu bilang punya perusahaan ini, perusahaan itu. Nanti dia akan sesuaikan kok secara perusahaan, karena volumenya kan besar. Kita tidak bisa hanya alasan perusahaan, lalu apa kita mau anak kita bayinya sampai umur 30 tahun masih bayi gitu. Ya itu tidak mau juga kan. Kita mesti berani mengarah ke yang benar gitu. Jadi kita bukan berarti toleransi ini, toleransi itu, bukan. Harus berani mengarah yang ke benar. Tinggal kita pikir, hitung, sampai kapan mereka sanggup. Saya contoh seperti tadi saya rapat. Kita ada 25 perusahaan yang dapat izin gali-gali kabel pasang fiber optik. Lalu mereka sewakan ke provider. Yang resmi dari kita cuma 3. Lalu bagaimana? Ada 22. Dia ada satu yang masukkan surat. Saya kan tebang. Kalau kita kirim surat, kita tebang. Tapi waktu saya perintah tebang kan ada toleransi. Saya tanya, kalau kita masukkan surat ke mereka, mereka akan merubah izin kita berapa lama? 2 bulan. Baik, kalau itu kita kasih 3 bulan. Kan sesuai kan? Kalau mereka masih bandel, saya tebang. Saya tidak bisa mengatakan, wah kalau saya tebang nanti saya pun susah pakai handphone ini. Pakai itu microcell. Kita mau beralih dari yang drum gede-gede, tower gede ke microcell yang di tiang-tiang lalu lintas kan. Nah, nggak siap Pak, dia udah investasi berapa Pak? Kalau kita mau ikutin sampai kiamat kita juga tidak akan selesai. Tetap risiko tata kota jelek semua terjadi. Nah, saya kira sama Pak dengan sistem spesifikasi bus kita ini. Jadi kita sudah tahu yang bagus seperti apa. Kalau hanya pertimbangan pengusaha swasta segala macam masih mempersoalkan, kita kasih waktu. Persiapan berapa lama? Ini kan ada semua pengalaman saya kira. Saya kira itu sih Pak. Terima kasih. Mungkin sedikit. Ya, Dr. Prawoto ya. Apa namanya? Waktunya enggak. Jadi perlu waktu agak lama gitu. Ini kan satu pilihan gitu. Ya, maksud saya kita ketemu yang bidangnya lah. Kita harus berani pertama rumuskan spesifikasi bus yang bagus yang tidak merusak jalan itu seperti apa dulu. Harus cepat. Ini tahap pertama Pak. Tahap kedua baru kita mengatakan kapan ini berlaku. Yang jelas 2013 ini tidak mungkin keburu Pak. Dan kita kan mau Pak Gubernur kan maunya kan cepat. Tapi minimal kita berbicara apa di semester kedua 2013 pengadaannya sudah berlaku yang baru atau di 2014 awal. Nanti kan bapak-bapak lebih mengerti kan dari desuk juga. Saya ulang lagi, itu kita ingin cepat spesifikasi bus yang tidak merusak jalan, yang aman, yang nyaman itu seperti apa. Harus kita putuskan. Soal nanti ini pengadaannya mulai berlaku di semester kedua 2013 atau 2014 itu urusan yang kedua lagi. Saya kira itu. Jadi kita tidak mau mentoleransi terus bus-bus ini terus merusak jalan kita. Akhirnya PU terus
ajukan kepada kami anggaran Pak. Ini kalau mau kuat mesti teknologi ini lagi kan duit lagi gitu Pak. Itu. Nah, kami itu tidak ingin habiskan APBD. Bapak bisa bayangkan Pak kalau kita bikin bus kita tiap 2 menit 3 menit itu jalannya tuh jadi tapai ya. Begitu jalanan jelek Pak, begitu kita mau mempermudah kan penumpang kan pasti marah kan jalan jelek kan. Kita juga dicaci maki Pak, busnya banyak sekarang jalannya jelek, orang gelantungan goyang-goyang marah juga. Tadinya kita membuat usaha remnya bagus supaya orang tidak terjadi pelecehan, tiangnya pegang bagus, kaca aman, kita udah bener itu. Begitu spesifikasi busnya benar, tapi kalau sumbunya tidak betul, jalannya hancur. Sama lagi. Lalu apa? Kenyamanan apa lagi? Telur ayam lagi. Pasti kita bilang, kalau itu semua lapis dengan konstruksi yang baru. Akhirnya setuju, karena demi bus-bus tadi Pak. Nggak selesai juga berapa tahun. Kenapa? Uangnya tidak cukup, karena ini mahal. Jadi seluruh jalur Transjakarta mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi baru terpasang konstruksi jalan seperti itu Pak. Sama aja kami dimaki-maki orang. Nah jadi justru itu tadi Pak, lebih penting bagi kami, kita tidak mau toleransi lagi bus-bus yang merusak jalan kita. Dengan segala alasan, kita ingin semua jalannya itu sama. Apalagi jalur busway sudah pasti lebih spesial karena dilewatin dengan intensitas yang tinggi kan. Jadi minimal dia tidak perlu teknologi jalan yang lebih mahal daripada yang biasa. Itu sih Pak. Ya kalau tahun 2013 Bapak nggak usah itu. Tolerir lah Pak ya. Ya, karena spesifikasi. Tapi kalau ada import di luar negeri ada, kenapa masih tolerir? Langsung saja. Bisa dong Pak. Yang sudah terlanjur pesan ya sudah minimal kan. Pemesanan yang semester kedua sudah bisa. Ya, waktu itu ada yang gini Pak. Kalau mau cepat gitu Pak, itu dia harus milih bis-bis yang sudah ada uji tipenya Pak. Oh. Nah kalau ada model baru gitu Pak, model baru itu ada proses dulu Pak. Ya kita tinggal tanya kementerian uji tipenya berapa lama. Sekarang ini ada, kalau uji tipe itu dia harus bikin satu dulu Pak, model bikin satu dulu, prototipe-nya dikirim dulu satu, terus diuji, lulus, baru dia bisa produksi massal. Nah sekarang ini yang bis gandeng itu sudah ada 5 yang udah punya uji tipe. Tinggal pilih dari di antara 5 itu cepat Pak. Itu sudah ada. Nah kalau dia pakai as double tadi, itu tipe baru namanya Pak, dan itu harus. Kalau itu kita harus gunakan yang ada, nanti yang baru kita suruh masukkan. Nah baru ya. Suruh masukkan. Ya. Siapa yang bisa masukkan itu nanti untuk uji? Kalau dari pabrikannya Pak. Dari pabrikannya, iya. Ada satu Pak yang sudah mau dikirim ke Indonesia. Yang saya punya kasih. Suruh kirim aja kalau itu Pak. Cuma baru sasis Pak, sasis. Yang untuk ada kotak antar. Tapi kalau untuk pengadaan ini Pak, yang tadi uji tipe, yang setahu saya sekarang uji tipe itu memang kita boleh aja masukin mau 100, mau 200, mau 500. Tetapi harus satu dulu di uji tipe layak jalan, baru boleh yang lain ini beredar. Itu. Iya, seperti yang disampaikan Pak. Masukin apa bisa? Cuma satu dulu mesti ini sebelum yang lain dikeluarkan. Kita bisa hubungi perusahaan-perusahaan bus luar negeri lagi yang besar. Yang dalam negeri kita konsentrasi untuk yang Kopami Kopaja itu. Prosesnya juga cepat kok Pak. Selama Bapak memenuhi syarat semua, uji tipe lancar, semua keluar. Untuk tipe yang dipakai Transjakarta itu tidak ada yang sama. Dia pasti khusus. Jadi di dunia ini nggak ada yang sama persis dengan Transjakarta, sehingga belum ada barang yang ready gitu Pak, ready stock gitu. Nah, sehingga dia harus bikin satu dulu, yang satu itulah yang kemudian diuji tipe, baru dia bisa produksi massal. Jadi yang kantong itu Kantong sama Pak. Jadi makanya dia kenapa 1 tahun Pak prosesnya Pak. Jadi dia 2 bulan pertama itu dia bikin satu dulu, terus dari Cina dikirim ke sini, terus diuji tipe oleh Pak Toto selama sebulan kurang lebih ya waktunya. Setelah dinyatakan lulus, baru dia produksi Pak sisanya. bebannya gimana Pak Toto? Jadi gini Pak, mungkin
saya nambah apa yang saya laporkan kepada Pak Dirjen dan Pak Direktur. Memang ada beberapa hal yang mungkin kita harus lihat. Yang pertama, rapat kita terakhir itu menginginkan satu selain kita mempertimbangkan beban di jalan supaya tidak rusak, tapi juga kapasitas bisa lebih besar. Yang pertama tentu ada usulan lebar kendaraan yang lebih dari ketentuan ini. Kemudian juga muncul apa yang disampaikan Pak Triani untuk 1357, dan itu semua kami laporkan karena memang pada saat saya laporkan bahwa busway ini di jalur yang khusus, tentu treatmentnya juga khusus. Tetapi pada saat kami diskusi itu, ini sebenarnya khusus pengertian untuk busway, tapi priority. Kalau khusus itu betul-betul nggak ketemu kendaraan lain. Di kereta api itu ya? Bukan, misalnya pertambangan. Perhubungan. Memang terpisah. Oleh karena itu pengertian ini mestinya bus priority. Oleh karena itu kalau bus priority tentu kembali ke aturan, kembali ke saya. Aturannya gimana Pak Tua? Saya sampaikan bahwa undang-undang kita sudah menyatakan dimensi seperti ini, berat seperti ini, tinggi seperti ini, semua ada. Nah, kalau murni itu tentu persyaratan teknis dan naik jalan oke. Di luar itu tempat kami, level saya tentu tidak bisa memberikan apa-apa. Lalu saya sampaikan, ya kembali ke aturan, arahan Dirjen sama Direktur. Tetapi ada satu yang saya belum puas, karena ada masukan dari Pak Rudi, dulu itu pernah diberikan sistematik untuk lebar. Langsung saya minta Pak Direktur untuk supaya saya bisa lapor. Jadi bukan hanya saya bicara ini, tapi ada. Oleh karena itu saya baru terima ini, sehingga ini nanti yang akan saya laporkan kepada Pak Dirjen dan Pak Direktur ke depan seperti apa. Itu satu. Yang kedua Pak, betul yang disampaikan Pak Akbar. Sebenarnya kalau kita membuat dengan mengacu ke SUT yang sudah pernah ada, selama itu tidak ditarik, tentu ya langsung bisa bikin. Nggak usah menunjukkan uji tipe dulu, karena sudah ada SUT-nya. Oleh karena itu, memang yang jadi pertanyaan Pak Akbar sangat akan mempengaruhi kecepatan penyediaan busway ini. Oleh karena itu nanti kembali tentu masukan ini akan saya ajukan kepada Pak Dirjen dan Pak Direktur, karena memang apalagi ada kejadian 2 hari belakangan ini kan semakin begitu. Artinya udah nggak bisa ini salah aturan seperti apa. Oleh karena itu ya kami sebagai staf hanya bisa menyampaikan bahwa ini pernah ada dari Pak Iskandar kepada Pak Pristono lah ya waktu itu. Ini Pak. Oh masih Pak. 2007 zaman. Iya Pak Pristono ini. Rahman ya. Pengganti baru Pak Pristono. Tapi ada prinsipnya kami sangat sejalan dengan Pak Wagub waktu sampaikan overloading, makanya kita juga push teman-teman yang berpengalaman itu menjadi satu aturan lah, supaya nanti teman-teman di DKI pun juga bisa memegang itu. Jadi sebetulnya Pak, yang Pak Abang bicara itu kan sekarang yang 12 meter. Yang 12 meter kalau menurut pengamatan saya sebetulnya ini kendaraan overload. Dan kendaraan banyak trouble, downtime tinggi, tak benar. Jadi kita kembali ke 13,7 ini untuk mendapatkan 3 sumbu supaya weight distributionnya lebih baik, ya kan, supaya jalan nggak rusak. 13,7 ini belum ada di Republik Pak. Jadi tetap aja uji tipe itu. Uji tipe nggak lama kok, selama benar memenuhi syarat. Pasti juga dibantu oleh perhubungan Pak. 12 berapa? 13,7. Yang sekarang kan baru 12. Kan kita mau buat kita bicara di 13,5. 13,5 bukan 13,5. Iya. Iya. Jadi ide 13,5. maxi bus itu 13,5 Pak. Cuma dulu saya udah bicara sama Pak Dirjen untuk mendapatkan 13,7. Kenapa?
di China 13,7, Eropa 13,8, Indonesia 13,5, itu pun saya yang anjurkan karena cuma menghitung daripada Hino punya wheelbase truk 6,4. Jadi kalau Bapak balikkan ke bus dia 13,5. Sudah keluar 13,5. Tapi saya berani jamin Pak Gani, Pak Dirjen akan pasti Batu. masuk ke ketentuan itu Pak. Beliau akan keluar oke sepanjang PP itu dirubah. Kita rubah. Kalau tidak dirubah, PP-nya baru setahun. Masih Pak, izin Pak. belum setahun Pak. Belum setahun. Itu main kadang-kadang gengsi itu yang repot itu. Tapi dibalik. Terkait busway Pak, kebetulan saya dari BWT sebagai konsultan yang mengawasi baik yang di Sulteng maupun yang di Sub. Jadi kalau dari hasil pengamatan saya, sebenarnya bis yang ada dari Cina maupun Indonesia itu menyalahi aturan dari PP maupun undang-undang. Jadi kalau dari undang-undang itu cuma 26 ton. GVW-nya ada 26 ton. Sedangkan dari Cina yang Sontong maupun Angka itu GVW-nya 28 ton. Kalau di Inka itu sama lain itu sekitar 31 ton. Tapi permasalahannya adalah sebenarnya kalau yang dari Inka maupun AI itu sebenarnya permasalahannya adalah mengantisipasi terjadinya overload. Karena kemungkinan adanya overload sehingga strukturnya diperkuat sehingga akhirnya berat kendaraan sendiri meningkat. Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau kita mau masuk ke aturan 26 ton, ya memang kita harus membatasi jumlah penumpang. Jadi memang penumpang jangan asumsikan nanti akan overload 200 penumpang kan kemungkinan itu bisa terjadi karena memang space-nya sangat luas sehingga penumpang yang seharusnya 6 penumpang per meter persegi itu bisa menjadi 10 penumpang per meter persegi sehingga akan terjadi overload sehingga GVW menjadi 31. Jadi permasalahan ini sebenarnya hanya masalah operasional sehingga berdampak pada teknis. Kalau memang dalam operasionalnya kita menetapkan penumpangnya 140, karoseri bisa juga menurunkan berat kendaraan. Gitu. Jadi permasalahannya ada di kapasitas sama desain, tapi itu semua terkait. Jadi kalau kita mau masuk ke situ ya memang menurut saya sih tidak masalah selama kita komunikasikan dengan PK memang akan terjadi muatannya maksimal sekian. Kecuali yang dari Cina, memang spek mereka 28 ton. Itu semua melebihi dari batasan PP maupun undang. Kenapa bisa kayak gitu Pak? Tapi memang PP-nya kan baru tahun 2012. PP-nya 2012. Pada saat itu perencanaannya speknya kan sebelum 2012 masih dimungkinkan pakai PP yang lama. Nanti kalau Kalau yang kita baru harus 26 tahun. mau order ulang, Harus nggak 26. bisa lagi dong Pak. Bisa. Iya. Disesuaikan. Kalau PP baru memang Ya harus menyesuaikan lagi. Mungkin menyesuaikan gini Pak. Mungkin dari material gitu. Ya. Sekarang materialnya masih pakai plat gitu. Aluminium. Supaya dengan aluminium dia lebih ringan. Mungkin bisa mengejar ke sana. Atau dan mengurangi jumlah maksimum penumpang, Pak. Jumlah Maksimum penumpang kan kemarin asumsinya 11,5 ton itu untuk beban penumpang. 160 ya. Ya, 160. Jadi itu dikurangi, Pak, kapasitasnya. Jadi sama ini ya Pak, sama apa namanya? Tabungnya Pak. Nah, Di halte mana bisa Pak? Orang kalau lama selama masih ada space pasti masuk. Secara operasional agak sulit Pak menahan penumpang. Memang petugas kita tugasnya itu Pak mengatur supaya jumlah penumpang tidak berjubel. Tapi kenyataannya begitu di halte orang sudah marah seperti itu, langsung ditabrak aja. Jadi kita ada kepastian, pas berikutnya udah datang. Jadi untuk mengurangi berat itu Pak, itu materialnya kan pakai aluminium, terus tabungnya Pak. Tabungnya itu mungkin pakai fiber yang dari bahan komposite. Itu Dia bisa. harus dibuat untuk tender berikutnya itu udah gampang kan. Kalau udah keluar komposit. lebih aman. Itu lebih aman ya. Harganya ya. Sebenarnya kayaknya begitu Pak. Harus spek baru sesuai dengan PP yang baru supaya tidak nabrak gitu. Karena GVW 26 itu memang untuk mengantisipasi tidak merusak jalan Pak. Kalau 26 itu kan nanti yang di depan tuh kalau nggak salah sekitar 7 ton,
sehingga sisanya menjadi 19 dibagi 2 kan tidak sampai 10 ton. Sedangkan kelas 1 itu kan maksimal 10 ton, jadi itu dibagi 10 ton. Tujuannya memang PP itu sudah mengarah supaya tidak merusak jalan. Jadi memang masalah menambah gandar kalau itu juga tidak diperlukan kalau memang kita mau mengarah ke PP. Cuman ruangnya memungkinkan jadi overload jadi apa? Ya, karena memang jadi ruangnya sengaja kekuatannya 26 ton, tapi ruangnya bisa lebih dari karena ruangnya memang disengaja nyaman, Pak. Tapi karena ruang yang sengaja nyaman tadi akhirnya menjadi overload karena penumpang kan merasa masih banyak tempat, mereka tetap masuk di situ. Jadi kenyamanan yang disiapkan itu ternyata disalahgunakan. Karena kebutuhan. Karena kebutuhan bus kita banyak. Nah, itu masalahnya di situ, Kalau Pak. bus kita banyak, mungkin nggak dan sampai ini secara jelas di belakang udah ada satu. Ya. Seperti kita di bandara lah ya. Kalau di bandara udah penuh kita nggak mau naik lagi. Karena kita lihat sebelahnya kosong kan. Tapi yang paling ngeri kan kalau mau naik sebelah belum kelihatan busnya. Dari ujung juga belum ada, Pak. Jadi memang masalah utama memang menurut saya sih armada yang kurang sehingga terjadi hal seperti itu. Tapi suspek yang aman juga harus kita buat sih sebetulnya. Ya, itu Supaya dia mau jajarin berapapun kita aman. Aman, Kan? ya. Menurut saya juga itu aman, tapi juga tetap Spek. dengan mengacu aturan yang ada. aturan yang ada. Dan itu saya pikir pasti bisa Kalau ngarapin orang ngatur susah. Bapak pernah nggak di gedung kantor kalau lagi jam makan siang atau pulang yang naik lift itu, Pak? Iya. Itu masuk bunyi pada lihat dia masuk terakhir nggak mau keluar. Lagian di depan, Pak. Iya. Orang di belakang nggak ada. Karena punya bumper. Dia kan di lift kan. Udah tahu bunyi dia belakang lihat itu siapa yang masuk terakhir. Yo, saya tambahin Pak mengenai PP 55 Maxibus nih, Maxibus bukan articulated. Kalau Maxibus memang di Toto 26 ton. Tapi kalau articulated dia 3 sumbu, tetapi dia melebihi itu. Kenapa? Dia bisa 11, 7,5. Jadi yang Bapak bilang tadi, Maxi 24. ban depan, Maxi depan. 24, 20. Maxi 24. Ya sebetulnya gitu. Tapi di Toto di sana itu 16 sampai dengan 20 ton. Ya Pak, PP 55. Ya kan, dasarnya itu di depan itu selalu 6 ton dengan kapasitas ban. Jadi dia nggak bisa dibilang 7 ton Pak. Jadi dia 6 ton itu. Ya 2 di depan, 2 di belakang berdempetan itu, ya kan bisa dikasih sama perhubungan itu 18 ton atau front axle-nya 7,5 dan penampang bannya 7,5. Karena itu yang belum ada dan itu yang saya coba mau introducing, ya kan tidak merusak jalan, ya kan jadi power steering-nya juga 7,5 ton, wheel rim-nya 7,5 ton, axle-nya 7,5 ton. Nah, dia bicaranya GVW tapi kan di PP. Betul. Ini kan berupa kayak bus kayak truk, 2 dempet di belakang. Tapi kalau tidak berdempetan jauh kayak articulate 1, 2, 3, nah dia maksudnya gini Pak. hitungannya beda. Tapi kan kalau kita DPW-nya sudah mengacu pada peraturan 26 ton itu tidak perlu tandem axle. Jadinya cukup single axle di masing-masing. Jadinya depan 1, tengah 1, tengah 1 sehingga posisinya 7, 9, 9, 7, 9, 9 sudah tidak merusak jalan. Nah, jadinya memang tandem axle memang tujuannya untuk mengurangi MST, untuk mengurangi beban jalan. Tapi dengan mengacu pada regulasi yang maksimalnya DVW 26, otomatis tandem axle tidak diperlukan gitu. Jadi gini Pak Yoyo. Spek bisnya. Ya. Jadi gini Pak Yoyo, yang kita acu di perhubungan darat ini. Ya. Kalau 1 dia dianggap independen nih Pak, 10 ton. Dikasih axle maksimum sumbu terberat 10. Kalau Bapak pakai airbag, kita bersepakat sama Bina Marga, kita tambahin 1 ton, 11 ton. Ya. Boleh. Tapi kalau yang tadi 2 dempet-dempet itu, hitungannya 18 ton itu dasarnya. Jadi MST 10, dia harus turun. Jadi kalau di jalan kelas 2, dia itu cuma 15 ton, 2 dempet-dempet ini. Itu aturannya kita. Jadi waktu itu yang di 55 ini cuma mengacu Maxibus, ya bus panjang, 13,5, ya kan, dengan perlindungan ini. Pak Gani, saya ingin ini. Saya khawatir kalau tadi sampaikan kesepakatan gitu. Kalau saya lebih kepada itu sudah diatur belum. Kalau masih
kesepakatan belum jadi aturan, saya kira nggak bisa. Kalau Cina Pak, semua yang articulate ini around 31 ton, 31 ton. Cuma bus Cina itu yang articulated gitu. Ya angke sama contoh 28. Itu maksimum dikasih enggak 31 ton. Sebenarnya maksimum MST itu 10 ton. Nah, tidak bisa ditambah-tambah. Ya. Kalau yang diceritakan Pak Gahan itu sebenarnya memang ada aturannya, tapi itu untuk ini Pak, peti kemas yang mana dia menggunakan kereta tempelan, tapi dia pakai air suspension. Truk juga Pak, selama ini. Kalau untuk yang articulated bus itu tetap aturannya maksimum 10. Masalahnya ada Jadi di depan itu Di GPW masalahnya. Iya, di depan itu 6 ton, di depan 6 ton, masih Pak yang articulated 26. ya di depan 6 ton, masa 10 ton, belakang 4 ton. Jadi ada 28. Kalau maksi lah. Dari tabung aja udah bisa. Tabung dilepas sama depan dikurangi. Tabung sama bodi. Tabung aja sama aluminium. Pak Yoyo lihat tadi angkai curve weight sama maksimum weight beda. Kebulet sama manusia. Kebuletnya cuma 18 saja. Nah, jadi Bapak lihat terus curve weight dia belum termasuk BBM atau enggak, ditambahkan dulu kru, ya kan, baru dia plus minus bisa 20 ton, ya kan, 20 ton lebih, ya kan. Nah, baru Bapak tambahkan lagi penumpangnya. Nah, kalau penumpang mereka itu kan cuma 160 kalau nggak salah aku ya Pak. Tapi kenyataan lapangannya bisa 260 per. Jadi kita melihat sekarang bisa 200 Pak. 200 saya menaikin 200. Udah nggak bisa masuk lagi. 200. Di koridor 9 udah menaikin 200. Ya, nggak bisa masuk lagi 200. Jadi itu kita punya rata-rata 60 kilo, itu pun udah 12 ton. Jadi ya, mari kita sikapi, makanya totalnya 31, 32. Itu pun hitungannya 200. Yang saya dengar bisa lebih, kalau lebih makanya saya punya asumsi saya jaga di 34 ton. Nah kalau 34 ton, jangan kita pas-pasin Excelnya. Excel Cina ada 10, 13, 16. Kalau saya lebih mau 16. Kenapa? Harga nggak beda nggak seberapa, tapi downtime akibat Excel ini banyak Pak di sini. Jadi begitu pun di depan 6 ton, saya lebih perform 7,5 ton. Itu maksimum. Ada 9 ton, bukan nggak ada Pak Eropa ada 9 ton. Nah kenapa kan kita nggak protect? Jadi kita utilisasi kendaraan tinggi, ya cost rendah, cuma satu kali belanjanya aja. Ya, nggak repot Bapak nih kayaknya. Itu lebih banyak ya nggak sampai kejadian perlu. Tanpa kurangnya Itu bisa Pak, jadi nggak menyalahi. Ditabung juga bisa. Tabung aja lah ya, clear lah. Jadi nggak ada masalah. Sebetulnya Pak, aturan ini mengacu pada sentimeter square. Berapa Bapak di Bina Marga? Ya, kenapa saya sikapi dengan ban 315 ini, kita nggak merusak jalan. Kapasitas bannya juga, daya gendong bannya single 3/4 ton, double 3,5 ton. Itu, jadi dia dapat 14 ton. Itu yang tertinggi yang menjaga jalan Bapak ini. Tapi ban yang lebar itu ada di Indonesia? Sudah ada, saya sudah masukin. Ada Bapak mau lihat contoh ada sama saya. Ya, tapi ban itu belum standar. Belum ngomong. Iya, belum ngomong. Ya. Kalau yang masuk itu bisa beli Bapak Rebun. Saya nggak dagang ban loh, Pak. Itu ban lebih murah daripada ban yang ada di Republik. Dan saya sudah buktikan, saya sudah impor 2 truk. Berapa mer? Ban kita katanya paling kuat kan. Tapi ringnya macam-macam ya ringnya. Ya, ringnya ya mesti ganti. Jadi kalau mau settle dari awal. Jadi Bapak less problem. Nah, itu kan develop. Berdevelop. Ya. Iya, Sekarang
lihat lagi sekarang. Desain nggak gumpung kayak gitu. Ban rednya kadang-kadang kita pakai ban standar. Orang sombong aja harus ganti ban. Sekarang Bapak tahu, Bapak lihat belanjaan berapa duit? Ayo, 3 juta lebih. Betul. Iban cuma 2 juta. Bukan, Bapak belanja barang yang belanja berapa? Yang paling takut Pak, saya buka ban. Dan ini sudah ada di UKB, Pak. Jadi kita ke depannya aman, Pak. Untuk bolak-balik datang lagi. Kasih Pak, biar Pak Kadis yang pimpin. Ya. Lapor ini kalau kita lihat historicalnya lapor ini memang dikreat menjadi bagian dari pelaksanaan visi presiden untuk semakin hari ini semakin adopsi keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Jadi harapannya nanti kan dengan semakin terbuka ada partisipasi masyarakat dan nanti bisa berkolaborasi dengan orientasi semua. Dan bedanya lapor sendiri ini inline dengan kayak kepemimpinan di DKI. Di DKI kan ada 40 kami tangkap ya. Jadi saya Indonesia itu kan lebih menggunakan dialog dan solusi, kemudian juga melibatkan masyarakat dan pengawasan dan pengawasan. Kemudian lebih mengutamakan fakta lapor dan usul perubahan dan kebijakan. Dan bersiap juga karena sekarang sudah dibuka SMS dengan masyarakat. Jadi ini inline di lapor. Dan dengan masuk lapor ini kita mengakses ke hampir semua penduduk Jakarta. Jadi kalau kita lihat statistik di Jakarta itu penggunaan handphone itu hampir 1:2 Pak. Jadi satu orang bisa punya lebih dari 109. Dan penduduk Jakarta itu sangat terbiasa dengan interaktif karena mereka kan pengguna Facebook juga di atas 100% Pak. Jadi mereka sangat terbiasa interaktif. Maksudnya 100% itu gimana itu? Ada yang punya 2, punya lebih dari 1. Orang Bogor bilang Jakarta. Sedulkom apa realkom? Makanya akhirnya melebihi jumlah penduduk. Nah itu artinya yang kami tangkap di sana artinya penduduk Jakarta sangat terbiasa dengan dialog interaktif walaupun itu virtual. Sehingga dengan lapornya kita coba memfasilitasi. Dan kalau kita lihat Twitter, pengguna Twitter kita juga ada di ranking pertama tuh. Jadi kalau kita lihat total yang nge-tweet dalam satu dunia 100%, maka 2,4% itu ada di Jakarta Pak, yang nge-tweet itu. Jadi retweet. Jadi cepat sekali. Jadi makanya kami tidak heran kalau ada informasi itu cepat sekali menyebarnya. Karena retweet kita itu tinggi. Dan kita juga di Jakarta itu pengguna akses internetnya terbesar di antara kota-kota Asia. Jadi sangat online minded lah. Ini itu untuk Indonesia tuh, tapi yang terbesar kan Jakarta. Dan jadi itu menjadi feature-nya lapor. Nah kemudian harapannya dengan kalau masuk lapor itu lapor kita itu terhubung dengan 54 kementerian sekarang sudah jalan. Jadi terhubung dengan sistem pengaduannya dengan kementerian lembaga sampai daerah. Mungkin DKI itu menjadi model kita untuk kerjasama dengan pemerintah. Jadi ini terhubung dengan sana dan masing-masing dari kementerian terkait itu, kementerian lembaga itu masing-masing punya satu PJ atau penanggung jawab atau sebagai liaison officer-nya di sana. Jadi begitu ada informasi masuk dilempar ke sana ada yang nangkep dan mereka melakukan proses internalisasi. Kan biasanya setiap kementerian lembaga itu mereka selalu punya bagian humas, entah itu bagian dari pengaduannya dan sebagainya. Dan biasanya bisa melekat di sana di beberapa. Dan harapannya memang karena kalau dengan menggunakan teknologi itu kan langsung kepada PJ-nya. Jadi kadang-kadang strukturalnya itu menjadi sangat flat. Sehingga tentunya harapannya ini bisa langsung kepada si penanggung jawab dan kepada pembawa infrastruktur. Jadi itu bisa bersifat koordinasi antar. Dan dengan adanya dukungan dari pimpinan, maka harapannya ada bottlenecking itu nggak ada lagi. Jadi birokrasi segala itu bisa diterapkan dengan seterusnya. Dan sekarang tuh memang dengan lapor tuh kita bisa akses lewat web dengan lapor KPK. Jadi bisa juga kita lewat SMS 1798 dan sekarang sudah diintegrasi dengan SMS-nya Pak Basuki di 0812 ya ada satu nomor itu yang di sana. Kemudian bisa 11. Terus bisa juga dengan aplikasi di mobile smartphone. Jadi basis Android,
BlackBerry Messenger, kemudian sekarang dikembangkan untuk yang base Apple, yaitu yang Apple base. Jadi nanti semua smartphone kita bisa terlibat di sana masyarakat. Jadi ini memudahkan masyarakat, jadi pengguna handphone apa aja mereka bisa koordinasi. Nah, kelebihan pakai smartphone itu mereka bisa juga menaruh gambar. Jadi kalau fakta lapangan faktanya ada di sana. Bisa juga naruh attachment, sehingga bentuk laporan bisa dilengkapi dengan attachment. Jadi kita bisa melihat isunya apa dan kita bisa tahu data penduduknya. Ini adalah proses verifikasi yang standar. Jadi memang begitu itu ada proses filter untuk memastikan apakah informasi masuk ke sampah atau punya value-nya. Dan tentunya kalau ini terkait dengan prioritas nasional atau menjadi prioritas mungkin provinsi di sini, kita langsung kepada disposisinya. Kan ada juga masukan yang bersifat masukan atau himbauan atau keluhan aja, hanya masukan, nah itu bisa menjadi trigger untuk diskusi. Karena ini sifatnya dua arah, kayak sosial media. Minta uang aja. Iya, minta uang tuh melempar. Iya, dilempar, terus kemudian itu menjadi dialog di sana. Jadi itu dua arah. Jadi itu trigger awal untuk diskusi kayak di virtual itu bisa dari SMS, bisa juga dari kami, dari institusi pemerintah. Jadi bisa dua arah. Nah ini sekarang ada jalan, jadi sebenarnya masyarakat bisa SMS baik lewat 1708 maupun 944-7284. Jadi bisa dua, dan ini sudah langsung di forward kepada report. Nah dengan connect ke lapor ini berarti bisa koneksi ke 1708 itu UKP 4 khusus PKI. 1708 itu umum, ya itu nasional. 17 Agustus Pak. Karena itu hari kemerdekaan kan nasional gitu konsepnya. Dan ini yang Pak Basuki yang sebelah kanan, dan dengan masuk ke lapor ini berarti terhubung dengan 54 kementerian lembaga sampai ke kecamatan sampai ke daerah di sini. Jadi cuma satu nomor, bisa berapa nomor handphone itu maksudnya? Ini bisa berapa aja sih Pak? Kita tinggal tambahan ya. Tinggal nanti kita tinggal implement aja aplikasi. Karena kan masyarakat kan lebih suka kalau saya provider yang Mentari, saya mau ke Mentari. Kalau saya Excel, saya ke Excel. Kenapa? Karena ada program gratis. Jadi jangan mau. Makanya saya sediain kartu nama saya itu 3 Pak. Terima kasih. Belum mulai? Udah. Udah. Ini udah. Iya. Ya, makanya Pak di Pak pegang aja. Ya. Sama tadi. Ya. Nomornya kan Pak. Ya, maka di 1708 tuh kami kerjasama dengan semua. Kita kasih 3 di sini Pak. Kemarin masih 2 di saya. Excel ya, Excel sama yang Mentari. Iya. Nah kalau 1708 itu sudah sama XR, sudah sama Indus, sama jadi mereka ID provider tahunya 1708. Berarti kita juga mesti masukkan 1708. Kita punya berapa yang Kominfo Mas? Satu nomor berapa? Satu nomor. Yang 4. Orang kalau mau SMS berapa? Kalau short numbernya belum punya Pak. Kita belum ada SMS ya? Ada, tapi bukan short number 328 18 18 18. Saya pernah punya Pak 3112. Short number belum punya. Kalau yang punya kesehatan 119. Enggak, kalau kita apa mau numpang ke UKP 4 1708 kan repot ya. Enggak ada masalah sih, Enggak apa-apa sebetulnya. karena juga terhubung dengan Terus aja, terus karena saya sendiri pun tidak tahu UKP 4 1708. memang kita belum launch sih Pak. Belum launching ya? Belum launching. Nah, maksudnya kalau setuju kita launching di Jakarta Go ID. Iya. 1708. Ya, kan maunya Pak Udoro kan semua kegiatan DKI itu bisa link dengan ya lucu kan, DKI cuma beda Monas saja kok kita kayak gak ada hubungan gitu. Ya kan, cuma beda di Monas. Kepisah sama Monas. Ini kalau Monasnya kita buka pintu udah jalan kaki gitu. Iya, kalau masih sini boleh aja. Ya, jadi kita bisa promosi di Jakarta Go ID, nggak usah cari angka lagi. Kalau telepon saya kan udah apa boleh buat, udah semua tahunnya itu. Ini 33 tuh asli telepon saya. Yang saya bayar tuh pasca bayar ini. Kalau ini kita udah kerja sama MOU Pak dengan semua operator untuk 1708 ini. Ya udah, berarti kita gunakan 1708. Ya kalau boleh kan ya. Pengaduan ada versi macam-macam. Dan sekarang pun Bayar 1708 nanti orang SMS agak mahal. Kayak 250 Pak. Sama dengan. Jadi Kayak itu normal, kayak normal.
normal. Di perjanjiannya kita udah minta bukan premium Pak. Enggak, normal. Karena ini untuk Pemerintah. pelayanan. Iya. Memang nomor layanan disiapin sama Pak. Sekarang udah 150 Mas. Iya. Udah turun. Iya. Dan untuk yang SMS ke nomornya Pak Baski sendiri juga nanti reply-nya dari masyarakat juga dari 1708 Pak, kalau masuk ke sistem. Jadi secara bertahap nanti juga akan masyarakat terbiasa dengan itu. Oh, di replay yang 1708 ya? Iya, setelah disposisi dan tindak lanjut Pak. Ya. Misalnya Bapak disposisi ke dinas kesehatan misalnya, nanti ada informasi bahwa sudah disposisikan ke dinas kesehatan. Ketika tindak lanjut dari dinas kesehatan, seperti ada SMS notifikasi. Jadi kita mesti mulai pasarkan 1708. Ini sudah dipraktekin Pak. Kan saya kalau di sini Pak, jadi kan sudah monitor saya. Celestial catatan kita ada di saya. Jadi sudah jalan nih Pak. Yang sehari-harinya yang lapor notifikasi. Terakhir dinas pendidikan notifikasi. Lapornya kan dinas pendidikan terakhir. Sudah mulai jalan sih Pak. Kalau 08 sudah mulai. Oh, Belum 1708. Belum link kan? Link sudah. Link sudah. Tapi belum ada yang nyoba, masyarakatnya belum ada yang. Itu kan maksudnya itu Pak, komunikasi antaranya dianya itu kan harus masuk ke tujuan replay ke kita. Oke. Gitu. Jadi Pak di bagian ini Nah, sekarang kan masyarakat udah banyak kirim 0811 kan? betul. Udah Sudah terima, tapi untuk pengaturannya Pak itu belum dijalankan. Sekarang itu masuk PJ-nya. Belum ada PJ-nya di pemerintah DKI untuk meneruskan filter itu. Kan sekarang udah masuk Pak, ada 250 per hari. Totalnya sudah tahu mungkin 11.000 yang masuk. Kita itu pusing balasnya. Ya. Mungkin tadi ada di sana sebetulnya. Nah, tadi kan saya dengar lagi bikin tim kan untuk melakukan filter itu tidak bagus. Jadi kita tinggal menyiapkan nanti training. Kalau nggak punya sistem satu PW kan over-overnya. Iya. Ganti Jadi langsung Dulu saya balas sendiri. Saya kalau Sabtu Minggu kerja saya begitu. Sampai malam, pagi malam pegang satu itu. Saya balas sendiri udah. dan sekarang dengan sistem kan tinggal melihat Tapi kan yang penting staff yang sistem harus tahu karena kan kita ikutin pikiran orang. Sebenarnya bukan cuma sekedar membalas sebetulnya. Kita tahu harapan orang itu apa. Betul sekali. Itu nomor saya pakai dari saya pertama kali punya handphone. Itu nomor GSM saya pertama kali. Ini terakhir masuk KUA nih misalnya Pak. KUA. Ciracas ya Pak. Seperti ya KUA Ciracas ya. KUA mana sih? Iya KUA. Itu nomor saya. Ciracas Jakarta Timur. 1708. Tapi kalau dikonek aktivasinya itu lebih banyak. Pasti langsung. Langsung lempar ke sini ya. Iya. Berarti masih ada lempar ke saya, jadi waktu saya senang saya bisa lihat. Oke. Misalnya buat kami itu bukan cuma ada yang balas untuk tindakan, buat kami itu untuk mengetahui apa harapan masyarakat. Lalu saya tahu dulu saya masih pakai handphone, kenapa? Kadang saya tarik malam itu saya kumpulin semua handphone. Saya lihatin, secara acaknya kita tahu, kebayang harapan orang itu apa. Termasuk orang maki-maki kita juga ada, yang rasis juga ada gitu loh. Jadi kita kebayang pikiran orang seperti apa. Jadi ini masuk di internalisasi. Ini langsung masuk ke bisa masuk ke iPad itu kan? Ya, ini masuk ke sistem kita Pak yang OPU ya. Yang internalisasi di. Kok saya belum bisa buka tapi nanti bisa ini Pak. Kasih dong iPad kita supaya bisa kita buka. Iya. Kan ini basis web sih Pak, di mana aja sebenarnya bisa dibuka. Iya nggak maksud saya mesti kasih tahu saya dia punya alamat. Oh iya, yang langsung di. Kalau mau nyari lagi mabok. Ambil aja Bang. 5 cara setting ini favorit aja. Iya langsung bisa Di bookmark. ya kayak inilah kayak CCTV kan begitu kan kita ada eagle web eagle aja kita langsung. Dan mungkin untuk Pak Baski juga bisa disiapkan dashboardnya Pak. Jadi dalam satu hari itu yang masuk apa di sini. Itu coba bisa langsung keluar. Bisa keluar seperti itu. Nanti ada khusus Jakarta kan ya. Khusus. Yang Pak saya berikan contoh mungkin. Ya, bukan memang langsung itu lapor udah beda kan yang Jakarta sama yang bukan kan? Beda. Kita ada ini sistemnya gimana Pak? Masuk telepon dari Jakarta atau diperiksa berita perlu bisa? ini kan begitu masuk kan ada proses juga. Kalau yang dari namanya Pak Baski tadi ada adminnya di sini benar tadi makanya belum diproses tadi karena belum ada admin. Kalau bisa diklasifikasikan apakah ini
publik boleh lihat atau untuk internal, artinya proses internal. Kan kemarin saya tangkap ada dua posisi, ada yang sifatnya rahasia, setengah rahasia, masyarakat publik nggak perlu tahu gitu ya, sama yang perlu tahu kan. Nah kemudian setelah itu filter itu baru didispos kepada dinas yang terkait tadi, dan mereka langsung terima. Dan nanti bisa tahu rekamnya dari apa, dari Nah, Bapak bisa tahu dari Jakarta, kalau dari Jakarta berdasarkan nomor handphone mereka. Berdasarkan areanya Pak. Area GPS yang atur. Enggak, ketika informasi itu tidak lengkap, kita ada standar administrasi di mana dia harus ada informasi misalnya dari mananya Pak. Oh, baru kita konfirm. Betul. Kalau saya pikir begitu telepon masuk, Bapak berdasarkan nomor, bukan ya? Kita sudah datanya, cuma kita belum integrate data sistemnya. Saya kalau orang daerah dengan Jakarta kan bisa aja GPS posisi. Ya. Cuma dari sisi teknis Pak, biasanya orang nomor Jakarta tapi dia jalan-jalan Pakai udah ya. hidupnya di Bandung atau Surabaya, jadi datanya nggak valid sebenarnya. Betul, dan ada patokan lagi. Benar. Kalau dulu bisa ya, Sekarang yang dari kampung aja. Dan mungkin detailnya lanjutnya adalah di SMS adalah teori detailnya, nanti terlalu teknis. Ini adalah interaksinya berapa ton SMS. Yang penting saya bisa baca aja. Ya. Saya mereka jalanin, saya bisa baca. Dan ini mungkin ada beberapa contoh yang sudah jangan kami pilih. Jadi ini ada beberapa kasus gitu ya yang masuk lewat SMS 1798 tentang kasus perjudian. Dan ini kita langsung forward kepada kepolisian dan mereka tindak, dan kami dapat feedback lagi dari si pelapor tadi. Dan itu yang kita lihat di sini. Jadi itu proses interaksinya seperti itu di dialog. Dan ini terrecord semua di sini. Langsung Jadi disposisi ketahuan. ya? Iya, dari by system itu diskus. Makanya setiap kementerian lembaga atau institusi atau dinas KPD itu artinya ada siapa. Kepolisian juga balas ya? Iya. Kepolisian balas respon, dan penduduk yang melaporkan juga mereka dapat update terus. Setiap stages yang dilakukan pemerintah mereka dapat update. Jadi kelebihan yang lapor ini kita terkonek ke seluruh instansi pusat Pak. Jadi Bisa Makanya nanti pelan-pelan nomor saya itu harus mulai dialihkan ke 1708. Saya bertahap ya. ya. Selanjutnya contoh kedua adalah ini tentang bagaimana sertifikat Tangerang, keluhan seperti ini, dan kami punya connect dengan BBN misalnya, kemudian direspon, kemudian ada balasan. Jadi interaktif seperti ada semua, terekam semua. Dan BPN juga mereka punya dashboardnya yang mengeluh tentang BMN itu ada berapa sih, dan berapa yang sudah ditindaklanjuti dan berapa itu kelihatan dari sini. Dan ini terlihat. Ya, dan cukup cepat Pak karena ini kan semuanya online, memakai email, tidak pakai surat-surat lagi. Kalau dilihat tanggalnya ini tanggal 20 jam 12.40 BPN sudah menjawab jam 1.31. Dan pelapornya sendiri karena mungkin dia pakai smartphone tidak lebih dari 1 jam sudah bisa menjawab lagi, terima kasih. Jadi di BPN pun para stafnya pakai smartphone juga menjawab juga dari sini Pak. Jadi mereka di mana aja bisa respon bisa dari kayak Facebook aja Pak. Tiap ada yang nge-tag gitu kan langsung dapat notifikasi. Jadi konsepnya kayak Ini hebat nih. Terus lanjut, dan ini yang di cover layanan publik yang masalah listrik. Dia bisa masuk pakai email, bisa pakai Bisa telepon, pakai Facebook, pakai Twitter, bisa masuk. Multi channel ya. Nah terus kemudian ini kan Berarti Facebook kita mesti masukin untuk DKI sementara. Hah? Udah gak kayak itu, Facebook udah banyak. Official Facebook. Nggak tahan lagi kita. Jadi udah nggak tahan. iya, makanya by sistem ini kan udah enak. Nggak sanggup lagi gitu. Nah ini contoh yang ini kasus listrik, dan kita diskusi ke Kementerian BUMN dan mereka koordinasi dengan PLN. Tindak lanjut langsung ke lokasinya. Soalnya Dan Pak cepat sekali Gubernur prosesnya. punya telepon juga titipin ke saya pengaduan. Beliau kan tidak balas SMS-nya. Kecuali Facebook ya masih balas saya bilang. Twitter juga kadang-kadang ya. Nah ini kasus profesi dulu ada SMS masuk, dan rupanya kasus yang ini sama terjadi di Cilacap, Sumedang, Banjar, dan ini seterusnya banyak. Dan dari Sambil dimakan. Jadi interaksi sudah jalan sehingga kami bisa mengadresi ini, dan ini cepat teradresi. Jadi ini bagaimana sosial media bisa mempengaruhi kebijakan Pak. Ini tentang penyaluran TPP guru Pak. Jadi kita dapat laporan dari berbagai daerah ada masalah yang sama, yaitu penyaluran TPP guru. Jangan dirubah sistem ini. Ya, hasilnya dirubah. Ada perubahan sistem. Ini masuk laporan Pak pada akhir Oktober November. Ya saya baca itu. Ya, jadi kita ada bikin analisa. Dan ini cepat perubahannya kan. Jadi kebijakan tadi diserahkan ke daerah, nanti akan supaya lebih cepat.
Nah ini adalah contoh yang uji publik. Jadi kemarin kan untuk masa kurikulum kan kita pengen tahu kalau kita begini bagaimana sih apresiasi masyarakat. Oh dilempar gitu. Kita lempar ke sana dan dengan semakin banyak komunitas lapor kan kita bisa tahu bahwa oh ini penduduk ini dia concern masalah pendidikan. Bapak lempar acak atau semua yang pernah SMS Bapak? Profiling Pak. Jadi setiap SMS yang masuk kita profiling concernnya tentang apa? Pendidikan. Oh berarti kita langsung kasih Iya. Jadi begitu kita pengen dapat feedback terhadap kebijakan pendidikan ya ke komunitas ini lah. Jadi makanya semakin banyak komunitasnya itu akan semakin varian kita dapat masukan semakin bagus. Kalian bisa masukin 3 nomor saya itu supaya bisa makin ya. Penuhnya lama-lama baru kita kasih tahu di 1708 geser gitu. Jadi setiap laporan yang masuk itu kan oleh admin dimasukin per topik Pak. Dari situ kita ketahuan nomor A ini dia suka ngelapor tentang pendidikan. Si B areanya juga termasuk dia misalnya di Jakarta Pusat atau di Jakarta Selatan. Nah dari situ apabila kebijakan yang bersinggungan dengan mereka bisa kita masukkan Pak. Bagikan seperti itu. Ya itu jadi semakin komunitas semakin besar kita semakin banyak varian. Jadi untuk nanti kemungkinan kolaborasi kalau kita pengen dari sosial itu juga bagus. Karena begitu masuk feedback ini sebagai trigger sehingga ada diskusi di sana kan. Jadi semua orang bisa nimbali. Dan ada attachment di sana kan. Ini kan termasuk attachment juga di sana. Jadi yang ngasih feedback itu bisa lihat draftnya sendiri seperti apa terus kemudian ngasih komen. Nah, jadi interaktif bisa jalan sana. Jadi setelah sekian lama kemudian kita bisa dapat sense-nya kan, kira-kira seperti ini. Jadi saya bayangkan suatu saat kalau misalnya kita ingin dapat satu feedback tentang satu kebijakan itu mungkin bisa di-assign satu orang gitu kan, untuk dia memprovide satu isu di sana, terus kemudian mewar-war untuk ada diskusi di sana sehingga dapat. Nah, dan ini contoh laporan komprehensif, jadi laporan beberapa daerah, jadi kayak misalnya kasus tentang terkait dengan environment gitu, mereka bisa sambil ngasih foto dan sebagainya. Jadi bisa dengan cepat sehingga bisa dengan cepat ditindaklanjuti. Nah, ini contoh beberapa isu kita yang sudah jalan kan, sudah berapa ini yang lewat 1708. Nah 1708 kan sudah ada kontaknya. Nah yang belum adalah dari nomor Pak Wasuki tadi yang masuk ini kan belum ini 250 sehari ya, dari 250 sampai itu. Siapa nanti posisinya? Ya. Itu akan banyak. Ya. Ini adalah dashboard secara keseluruhan, jadi saya bayangkan nanti yang di sini itu adalah profil dari dinas-dinas ini. Berapa yang sudah yang masuk berapa yang sudah tinggal ini harus selesai. Terus kalau mau masuk di ini gimana jalannya? Jadi ketika Bapak nanti sudah laporan itu sudah diskusikan ke dinas-dinas, nanti itu akan membuat suatu data. Jadi nanti nama-nama kementerian itu akan tergantikan dengan dinas-dinas SKP. Kalau saya mau lihat ini jadi gimana? Oh nanti akan login ke website-nya ya Pak, online ya Pak. Jadi per user. Jadi yang misalnya ini hanya misalnya Bapak dan tim gitu misalnya. Kalau masyarakat belum bisa melihat ini sementara ini. Dinasnya juga baru bisa melihat per dinasnya, nggak bisa melihat sama teman-temannya belum bisa. Kita mesti cari siapa dinasnya, kepala dinasnya berarti. Iya, berarti memang nanti dari setiap dinas harus ada siapa PJ itu. Ada jawabnya Pak. Jadi penanggung jawabnya itu itu sudah saya yang cari siapa tanggung jawab setiap dinas. Data itu Pak. Aplikasi atau web aplikasi. Jadi kita tinggal minta kontak per dinasnya aja Pak. Email dan nama dan maksudnya ketuanya dulu, apa kepala dinasnya dulu ya? Kan tidak ada yang gaptek kan di sini kan? Kan udah punya HP semua masa pakai Pak. Waktu saya dulu di kampung saya itu ada pakai Nokia communicator keren-keren. Saya pikir canggih kan, cuma terlalu kirim data lagi dapat, bisa data. Habisnya Pak, email aja. Saya nggak ngerti Pak. Mau dipakai buat apa? SMS Pak. Lo kenapa beli komunikator? Tapi semua beli, saya tidak beli kan susah. Dulu belum ada BlackBerry kan. Jadi kalau lagi ada catatan saya ketik itu, wah saya ngetik apa, nyatet aja. Saya pikir dia bisa email habis itu gitu loh. Saya juga tidak tahu pakainya nanti. Bupati juga ada sama, saya pinjam. Ini gimana caranya? Saya juga tidak ngerti juga kenapa. Habis enak pegangnya. Nokia yang kecil itu dulu kan, komunikator yang kecil itu loh. Jadi memang Bapak mungkin harus mengumpulkan dulu kepala-kepala dinas ya Pak, supaya diinformasikan. Jadi diundang, saya kira gini, Pak Sulis ini kan yang bagian IT. Dia bertanggung jawabnya ke
Pak Sulis ya untuk undang. Dari Kominfo juga ya? Sama ya? Jadi nanti setiap dinas itu akan punya profilnya. Jadi dalam satu minggu sehari itu berapa diskusi yang diturunkan ke sana, berapa sudah tindak lanjuti, berapa yang pending bisa kelihatan. Rapotnya kelihatan Pak, tindak lanjut ini langsung live kelihatan. Di sini baru bisa lihat bagaimana dinas itu merespon laporan masyarakat. Kualitasnya seperti apa dan Jadi cepat kita lempar ke mereka, langsung kasih tahu mereka nomor handphonenya SMS juga kan? Sudah langsung Pak. Sudah langsung ya. Jadi mereka langsung bisa langsung tahu yang bersangkutan. Jadi sistem sudah ngasih tahu Pak. Jadi begitu Bapak dispose ke ini akan ngasih tahu ke si pengirim tadi. Direkan dari sana. Dan yang terima juga dia langsung punya nomor yang itu ya? Iya. Jadi seperti yang saya kan errornya di kita. Analog dan ini diturunkan lagi di dinas kan ya? Iya, kira-kira seperti itu. Sampai dinas. Dinas lurah, sampai lurah juga punya sendiri. Jadi karena itu kan langsung kita udah banyak kepala wilayah dan dinas Pak. Wali kota, camat, lurah. Jadi ketahuan kita urusan dengan dinas kan ada sudin-sudinnya. Mesti minta SMS. Bisa nomornya. Profiling tadi. Tracking ID kan nomor yang sama kan keluar ID yang sama lagi. Nah, itu laporannya Pak. Untuk laporannya. Jadi nomor unik untuk setiap kasus Pak. Kayak Bapak ngirim DHL atau ngirim pos suka ada tracking ID sampai mana nih laporan suratnya gitu kan. Jadi kita tracking. Nah, jadi semua informasi sini lengkap Pak sampai timeline tindak lanjutnya semua di sini. Tanggal berapa dia didisposisi ke Polri, terus dikirim lagi ke DKI Jakarta, hingga semua follow up-nya semua track record-nya di sini semua Pak. Ini semua bisa dilihat masyarakat luas, bisa ngasih komentar di bawah. Komentar juga. Tapi ini belum dikeluarkan nih masyarakat. Masyarakat udah bisa akses kok. Udah bisa akses. Masyarakat udah bisa. Nah, ada contoh Pak satu yang mungkin banyak sekali komentar Pak itu masalah sepak bola kemarin. Masalah timnas tidak di anggaran tidak turun untuk Piala AFF. Ini komentarnya lumayan banyak karena fansnya semuanya langsung tahu, satu orang lihat wah ada ini nih semua kita mendesak Kemenpora untuk nurunin anggaran gitu misalnya. Jadi orang-orang bisa juga gara-gara didesak itu Kemenpora mundur. Mungkin gara-gara didesak di sini rumahnya. Ini add komennya di aplikasi kan? Betul, di website ya Pak. Di website ya. Online betul. Ini kayak forum publik aja sih. Jadi udah kayak ini online berita-berita online ini. Kayak Kaskus atau kayak sama dia Pak. Pakai smartphone juga bisa langsung. Ini semua internet Pak, bisa diakses semua orang. Terbuka. Makanya tadi kan ada yang dua tadi kan, ada rahasia atau yang terbatas karena sebetulnya sih kita tidak ada rahasia ya. Tapi komen nggak di komen? Komen dan filter Pak. Tapi ada moderasi. Tadi komen nggak di filter kan? Tapi ada moderatornya Pak. Seperti halnya kalau kita pesan YouTube kan komen ya bebas itu Pak. Bebas. Karena kalau itu bedanya tidak punya orang. Kalau ini kan bisa diadmin sendiri karena punyanya aplikasi sendiri kan gitu ya. Ada nggak di filter tapi dimoderasi ya. Dia bisa report di sini, masyarakatnya bisa melaporkan. Artinya kalau hal-hal yang salah apa itu bisa dihapus. Bisa di filter. Ya. Seharusnya tuh kita jangan hapus. Biarin aja. Dia pembelajaran politik. Ini ditimpa lagi orang lain kan. Sementara ini kita ada standar Pak untuk membangun kondusivitas forum. Jadi masyarakat pun belajar untuk saling menghargai gitu. Yang itu dicoret. Nah, itu haknya UKP. Kemudian Kita udah dibantu ini. Kita udah stres kok, kita udah. Laporan rahasia Pak, ini bukannya kita mau menutupi sesuatu, tapi mungkin karena kita kadang-kadang kalau misalnya kita mungkin ada praduga bahwa misalnya kementeriannya bisa saja atau di dinasnya bisa saja membuat si pelapor ini jangan sampai menghakimi mereka sebelum itu. Jadi konsep whistleblower gitu loh Pak. Iya, iya. Bisa anonim di sini. Dan kita bangun opini jelek terhadap mereka pada dulu. Ini sistem udah berapa lama? Ini tahun kedua lah. Tapi ini kan terus disempurnakan. Nggak di-launching kasih tahu masyarakat. Ya, sebenarnya isunya adalah ini Pak. Sebenarnya kan begitu channel buka, informasi laporan bisa banyak. Tapi back-endnya gimana nih? Kan kita mendewasakan back-endnya dulu. Jadi misalnya kerjasama dengan DKI itu kan pasti kan back-endnya. Di Komisi 2 DPR RI saja tidak pernah dengar UKP 4 bicara ini Pak.
Terus kemudian dengan kementerian lembaga juga kita memastikan mereka punya person in charge siapa. Terus kemudian SOP di internalnya seperti apa. Jadi begitu menerima ini kan ada SOP-nya, sekian lama harus direspon. Dan proses untuk merespon itu kan kalau di birokrasi kan lama gitu ya. Nah bagaimana itu bisa comply. Jadi kita fasilitasi sampai ke sana. Jadi once itu 54 tadi siap baru kita mulai. Jangan sampai menjadi backfire ke publik, wah saya udah ini kok, tapi kok nggak ada respon sama sekali. Kita membersih back-endnya dulu. Gimana Pak Tulis? Kita sanggup nggak kasih ke lurahnya mesti? Kan dia bunyinya di handphonenya dia. Ya kan dia hanya di SMS Pak dari mana? Di handphonenya dia kan? Handphonenya dia. Dia mesti balas kan? Mesti balas ya. Dia balas ke yang bersangkutan apa balas ke nomor? Ke sistem Pak. Pada nomornya ya? Ada. Begitu dia balas ke sistem, langsung sistem nyebarkan kepada nyebar ke kasih tahu pelapor ini udah direspon segini respon. Jadi termasuk kita punya nomor langsung kita tahu juga. Iya tahu. Apalagi dashboardnya orang mungkin. Dashboardnya Bapak atau tim. Dan si pelapor masih bisa lagi. Sekarang kapan kita bisa implementasi nih Pak? Ini sudah siap sistemnya. Strukturnya Bapak aja nih siap. Ini sudah siap. Yang ini siap nggak siap harus terima tiap hari juga datang. Yang terhubung sekarang baru berapa SKPD? SKPD baru 5 yang terhubung. Kemarin ada yang menambahkan dan kita butuh alamat email setiap SKPD Pak. Nanti kasih ya Pak Tulis. Syaratnya kan cuma alamat itu kan? Alamat email kalau ada nama. Sama handphone kan? Sama handphone untuk notifikasinya sih Pak. Kalau handphone kan nanti ke record sendiri waktu pertama kali dia. Untuk bukan untuk PJ di SKPD. Oh, SKPD. ada PJ-nya ya. Kepala dinasnya aja semua. Nanti kemarin ada over ke orang lain. Kepala dinasnya itu Pak. Ya, lurahnya, camat, wali kota. Cuman kalau bisa mungkin kalau email jangan email pribadi ya, karena juga ada rotasi atau gimana. Enggak, kalau email kita lagi siapin email yang tadi. Iya, email yang Jakarta Go ID. Email jabatan. Iya, melekat jabatan. Jadi siapapun merasakan ada. Karena jadi setiap ada laporan masuk notifikasi. Kapan dia Pak Solis bisa dapat mereka bikin email lurah? Sekarang kita lagi konversi dari nama pribadi ke nama ini. Nanti segera kita surat edaran Pak ke sekretariat. Kasih tahu mereka seperti apa. Jadi surat edaran dan kita siapkan bunyinya untuk ini. Pertama kali untuk ini. Terus telepon gimana? Nah, telepon juga bisa ada telepon official. Kalau telepon kita punya yang 382 bukan telepon ini untuk bisa Pak Lurah mau kasih telepon pribadi dia atau mesti ganti karena udah dia tidak jadi lurah lagi kan mesti. Kalau untuk tadi betul kan ini Pak telepon hanya untuk kalau saya sekarang jalan dulu emailnya. Iya. Emailnya bukan SMS-nya. Takutnya mereka jarang buka email juga. kalau mereka nggak jadi merah Pak. Enggak, kalau ada SMS-nya lebih cepat di handphonenya kan. Jadi Pak Lurah lagi kemana pun handphone pribadi bunyi. Kalau ganti lurah ya kita ganti. Yang push dari sistem ini ke IG. Betul. Jadi begini Pak notifikasinya. Dia kena cas nanti Pak. Ngirim semua SMS yang mati gitu ya. Iya. 250 kali berapa untuk orang? membalasi. Jadi memang kita pakai 20 juta nih kita bayar. Kalau untuk SMS Pak, kita punya SMS Blast namanya, SMS Broadcast. Itu ada 3 ID Pak, ID Gubernur, ID Sekda, sama ID Humas DKI. Nah jadi ketika nanti aplikasi ini bisa optimal, ya untuk lurah camat kita punya database ya Pak, karena kita selalu update nomor handphone lurah dan camat Pak. Jadi nanti hal-hal seperti ini bisa broadcast apakah pakai ID Gubernur atau pakai ID Sekda. teguran. Kalau terlalu banyak orang bisa ditegur. Ya. Berarti Pak Sulis yang tanggung jawab ini kan? Ya nanti sama Ya. kita coba dulu yang dinas dulu Pak. Sekarang dibuka aja dulu teleponnya tuh supaya kita lihat. Sekarang kan orang Jakarta kan tahunya Pak Jokowi sama saya kan ke nomor saya sekarang. Iya betul. Itu udah di forward ke sini Pak. Sudah kan? Sudah masuk. Cuman tim filternya dari sini belum bekerja. Oke, oh iya. Saya tunjukkan dulu ya. Tikus sudah coba masuk 11.000. Jadi belum diseminasi aja Pak sebenarnya. Yang mana sih Pak? Jadi begini Pak, ini adalah laporan yang masuk ke nomor Pak Wagub. Ini nomor ini adalah pesan-pesannya. Lalu kita sekarang yang masih missing, yang kita butuhkan sekarang adalah administrator untuk mendisposisikan. Jadi misalnya laporan ini, misalnya disposisi ya, kita perlu ke
Misalnya yang sudah ada SKPD-nya ya, kesehatan misalnya. Nanti setelah itu, ini masih bisa SKPD terkait misalnya apabila ini overlap antara SKPD, kemudian apabila overlap sama instansi pusat, bisa juga ke perhubungan misalnya. Kemudian bisa memberikan informasi tambahan, judulnya untuk menarik diskusi dengan masyarakat lainnya, dan juga area. Areanya DKI kita sudah buat sampai kelurahan, misalnya pusat, Gambir, Petojo Selatan. Di sini nanti kita akan keluar pemetaan di DKI seperti apa hotspotnya, di daerah mana yang paling baik masalah. Setelah itu disposisikan, nanti Dinas Kesehatan akan mendapatkan email notifikasi mengenai hal ini, dan ada tombol tindak lanjut, mereka tinggal nulis tindak lanjutnya, seperti itu. Dan Bapak bisa melihat pengawasannya langsung nanti jadi warna merah kesehatan untuk hari pertama. Ketika sudah dijawab menjadi hijau, ketika sudah selesai menjadi biru. Jadi di sini pengawasannya lebih mudah. Jadi ditegurnya bisa paket, nggak satu persatu seperti itu. Jadi sebenarnya udah siap Pak, tinggal brainware-nya aja Pak. Tinggal orangnya yang operasional di DKI udah langsung. Kita cari aja, cari lagi beberapa orang di sini. Pakai tim yang saya punya tim yang ada Pak orang. Ini udah ketemu sama Bapak ini. Sudah komunikasi Pak. Ya udah, kenapa nggak jalan? Ya supaya jelas dulu semuanya. Berarti si IMA CSD orang juga tidak masuk ya? Tapi kalau bahas SMS masih perlu manual juga Pak. Meskipun diurus dari sistem, tapi kan orang juga berharap ada bahasan dari nomornya Bapak. Itu juga mesti dilanjutkan. Tapi kita nggak perlu copy paste lagi karena semuanya udah masuk ke sistem. Jadi bahasnya lebih cepat, jauh lebih cepat. Coba Mas buka yang ini, yang tindak lanjut. Oh yang ini apa ya? Kalau gambarannya kalau lurah itu menerima apa nanti? Atau koordinasi itu secara Ciracas tadi ya Pak ya? Ya. Yang Ciracas ini kami mengirimkannya ke Kementerian Agama, disalinkan ke Pemprov DKI. Jadi FYI kita bisa menyalinkan juga gitu Pak kalau overlap. Ini contohnya. Berikutnya adalah sebuah salinan laporan. Ini laporannya, namanya kebetulan kita anonimkan karena ini sifatnya kependudukan ya. Kita tahu dituntut kependudukan gitu. Di sini admin juga bisa menambahkan informasi atau misalnya tim Wagub mengerjakan ini bisa memberitahu ke Dinas Agama, kita saudara agama. Mental ya. Mohon penjelasan mengenai hal A, B, C gitu. Jadi kita juga bisa mendirect jawabannya apabila diperlukan untuk fase waktu pertama ini pengenalan ya Pak ya. Itu bisa. Nanti ketika klik di sini, ini kita karena tadi rahasia ya Pak ya, dan ini hanya bisa untuk admin. Oke, kita coba contoh lain. yang enggak admin. Yang lain. Oh, saya mesti log out dulu sebentar. Yang buat sistem ini, tim dari tim ini. Yang bikin ini. Timnya kecil Pak, 3-4 orang. 2 set ini. nah ITB juga. Bukan Pak Ramadina. Oh ya? Wah, tulis. Mana ITB kalau ini? Banyak doang. Misalnya ini Pak. Bosnya ITB itu Pak. Ini contohnya Pak, misalnya ke Kemendikbud, habis itu kita klik tindak lanjut, nanti akan ke halaman tiketnya itu. Jika saya menjadi Kemendikbud, saya akan bisa mengisi tindak lanjutnya. Tapi ini kebetulan saya login menjadi admin, bukan Kemendikbud. Sama aja Pak Lurah, tindak lanjut ya nggak bisa mikir. Tindak lanjut apa sih? Responnya seperti apa berarti itu? Lanjut Pak Surya udah tahu. Iya. Nggak tahu, udah seperti apa lagi. Ya, tapi mungkin dari Pemprov di sini mungkin juga harus mengetahui jawabannya apa, jangan sampai mungkin menyimpang dari apa yang diharapkan. Gitu. Fungsi dari adminnya di tapi ini langsung jadi penting ya. Bisa. Jadi memang tergantung internal biasanya gimana kalau misalnya apakah memang ada koordinasi sebelum menjawab di satu pintu corong ataukah dipersilahkan semua SKPD untuk menjawab langsung ke pelapor. Itu Pak. Seperti itu. Itu juga mesti ditentukan. Langsung atau ada filter di sini untuk dioles jawabannya atau bagaimana? Saya pikir sih nggak langsung Langsung ya Pak. Ya selama ini nggak itu.
apabila begitu Pak, kita juga ada sistem rating soalnya. Jadi pelapor juga bisa memberikan penilaian ketindaklanjut dari lurah itu misalnya. Gitu. Jadi pelapor bisa membintangi. Jadi biasanya orang lama-lama kalau kita kerja baik, yang nyela kita kan dikit. Kalau yang celah mah masih di dunia kiamat juga ada yang nyela kita. Mau apa yang celahin? Jadi artinya masyarakat kan bisa menilai nih, kualitas respon dari lurah seperti apa. Dia kan interaktif kan, bisa respon. Lanjut lagi Pak. Ya. Jadi ya lanjut nih. Nah kemudian kita bisa lihat profilnya per wilayah nih, berapa kasus sehingga kita bisa melokal ini di daerah ini tuh banyak kasus apa ini misalnya sebagai bahan untuk tindak lanjutkan diskusi. Bisa isu pendidikan di sana, isu tentang apa. Dan ini sebagai subjek untuk rapat biasanya. Jadi biasanya dalam pertemuannya antar SKPD barangkali juga salah satu isunya adalah kelurahan kecamatan juga kita bisa cocokkan stand-by segala macam. Iya. Dan memang nanti akan dikembangkan di interface-nya supaya lebih memudahkan. Ini kita masih berapa? Jadi konsep kedirinya adalah seperti itu. Ini kan sebenarnya ini kan lebih kepada bagaimana nanti si user lebih mudah. Oke. Itu secara garis besar seperti itu Pak. Ada tangan. Ini kalau plannernya bikinnya pakai workflow aplikasi. Pakai workflow. Artinya Framework. Apa? Pakai apa? Bikinnya PHP. Oh PHP. Oh PHP. PHP tapi inputannya dari ini ya. Jadi untuk core sistemnya kita PHP, SMS-nya juga pakai PHP. Kita kerja sama operator, tektokannya langsung pakai HTTP. Pakai protokolnya HTTP. Kemudian kalau untuk aplikasi mobile-nya tergantung platformnya. Kalau Android kita pakai Java, bisa pakai Android. Kalau iOS kita pakai Apple Script. Jadi memang banyak teknologi yang dipakai. Cuman core sistemnya semua PHP. Kalau itu langsung di link aja itu. Langsung iya Pak. Langsung aja. Ini sama itu ini. Jadi kita lihat ini yang internalisasinya kita. iPad aku juga bisa di set dong, bisa baca. Udah bisa, tinggal minta loginnya aja, username dan password, jadi punya dashboard kayak seperti itu. Udah sama. Ya. Mungkin bisa tinggal di. Punya nggak login password? Bisa saya kasih Pak, tapi nanti Bapak email penuh. Oh iya jangan. Kali notifikasi setiap kali ada ini notifikasi Pak. Bikin email baru. Harus bikin email baru yang khusus yang notifikasi. Atau ya, atau nanti pakai akunnya Mas Michael dulu. Pakai Wagub Jakarta dulu ID. Iya pakai Wagub aja, Jakarta udah ada. Wagub Jakarta dulu sudah ada. Iya itu aja, Wagub. Iya. Wagub Jakarta dulu. Wagub nama password email ya. Apa-apa, semua orang tahu password aku juga nggak apa-apa. Jadi jangan kedengaran, ini gara-gara rekam telepon saya jadi penuh deh udah daftarin nama ini. Saya kaget dari Hong Kong telepon tahu nomor saya dari mana. Pokoknya pembantu rumah tangga kita di sana. Saya nonton YouTube Bapak, saya dapat nomor Bapak. Kan saya dikirim handphone tuh ke. Anda sempat SMS dari mana tuh? Ini kan nomornya khusus orang Pemda gitu loh. Tahu dari mana sih mikir begini? PKW ya, lapor. Dia nonton di YouTube. Bukan lapor, protes. Katanya tuh kemarin filmnya cuma 15 menit Pak, kami mau yang 1,5 jam Mbak. Kerjanya malamnya nonton YouTube tadi. Pengaduan masyarakat yang diterima dari internet, dari SMS itu di DKI juga udah ada sistemnya. Jadi itu nanti kita harus integrasikan supaya yang mengerjakan disposisi itu segala macam itu dari dapur kita sendiri. Dan juga sistem lapor ini Pak sebenarnya hanya satu dari berbagai channel untuk lapor itu bisa masuk ke sistem kita. Jadi pertama kan kita dapat dari SMS, dari BBM, dari email, terus ada juga beberapa sistem eksternal. Seperti misalkan dari lapor juga akan masuk ke dapurnya kita. Dan juga ada juga dari sistem yang kita punya, kita juga menangkap berita-berita online yang ada, atau dari Facebook, dari Twitter. Jadi mereka nggak melapor secara langsung kita, tapi kita juga cari di Facebook atau di Twitter ada yang mention tentang berita Jakarta, itu kita filter dan kita masukin ke dalam
sistem laporan kita. Dan kalau untuk yang SMS tadi itu kita tetap balas secara manual dan secara otomatis Pak. Yang secara otomatis itu lewat sistem lapor yang tadi dijelaskan. Tapi seperti yang sudah saya bilang juga bahwa SMS akan tetap ada, tapi sebagian besar akan langsung saja dibalas secara otomatis. Juga kita akan tentukan apakah atau tidak. Kalau tidak saja, kita akan tampilkan di dalam website kami. Begitu kita juga akan melihat SMS atau laporan yang bersifat darurat. Kalau misalkan sifatnya darurat, kalau lewat sistem lapor atau sistem dapur kita sendiri mungkin makan waktu, itu kan menunggu dari SKPD untuk buka emailnya dulu. Jadi kalau untuk hal seperti itu kita tetap perlu ada staff-staff yang mengerjakannya secara langsung. Jadi kita bisa telepon orang yang langsung, telepon SKPD-nya untuk segera menindaklanjuti laporannya. Jadi begitu laporannya itu masuk, kita akan kategori laporan yang benar-benar laporan atau laporan yang bersifat usulan, dugaan atau evaluasi program. Jadi kalau misalkan ada SMS mengenai kartu Jakarta Sehat sudah menggunakan kartu Jakarta Sehat dengan baik, itu kita tetap simpan datanya. Tapi itu hanya untuk evaluasi program atau kinerja pemerintahan kita. Tapi kalau itu bersifatnya laporan, ya kita akan dikirimkan ke disposisi ke SKPD. Dan kalau misalkan ada beberapa kasus yang cukup sulit, sengketa itu akan dikerjakan oleh tim khusus di lantai 3 itu. Jadi di sini semua proses di sini tuh sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh lapor, tapi ada beberapa fitur-fitur tambahan yang akan saya jelaskan. Lalu dari fitur-fitur tambahan dan terintegrasi dengan lapor. Itu beda, sistemnya manual Pak. Karena kita mau ada sistem, kan? Ya kita perlu ada sistem verifikasi juga. Karena kalau dari yang lapor itu, saya langsung loncat saja. Kalau yang dari lapor itu kan mereka bisa kasih jawaban balik dari pelapor online. Jadi misalkan, oh jawabannya sudah saya terima, saya puas atau saya tidak puas. Tapi kadang-kadang ada beberapa isu di mana kita perlu telepon pelapor langsung untuk mencari tahu tingkat kualitas dari respon tersebut. Karena bisa saja beberapa kasus tertentu pelapor juga enggan untuk membicarakan lebih lanjut tentang respon yang sudah kita berikan dari SKPD. Jadi misalkan ada satu kasus yang saya ini udah bareng dengan call informasi. Nanti Pak kita atur isu yang sudah sama. Yang sistemnya ini Pak. Sudah sama ya. Sudah hasil komunikasi. Ini sama ini. Nanti kita tampilin dalam tulis mengenai sistemnya, nanti kita menjelaskan sedikit nanti mengenai apa sistem yang dibuat. Ya, jadi di bagian kita yang perlu ditambahkan dari sistem lapor adalah bagaimana kita bisa memverifikasi bahwa laporan dan jawaban itu benar-benar ditindaklanjuti dengan baik. Jadi kalau dari telepon, misalkan ada satu contoh laporan mengenai penyalahgunaan dana di sekolah. Kita pernah dapat SMS-nya dan SMS itu kita kirim ke Dinas Pendidikan. Jadi yang melaporkan adalah seorang guru bantu dan dia bilang ada penyalahgunaan dana 200 juta yang dipakai untuk konsumsi. Padahal di sekolah itu setahu dia tidak ada uang yang dipakai untuk konsumsi. Jadi kita kirim ke Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan menjawab bahwa sudah diverifikasi dan tidak ada penyalahgunaan dana tersebut. Jadi kalau mereka sudah memberikan tindak lanjut laporan, nah, kita perlu cari tahu apakah tindak lanjut itu benar atau memuaskan atau tidak. Oleh karena itu, waktu itu saya pernah coba telepon, tim kami pernah coba telepon, dan kita tanya langsung ke guru bantu ini, apakah benar menurut Dinas Pendidikan sudah dicek dan tidak ada masalah seperti itu. Dan guru bantu ini menjelaskan bahwa kalau dia cukup yakin bahwa ada penyalahgunaan dana, karena dia pernah masuk ke ruang kepala sekolah dan lihat ada anggarannya di papan tulis. Tetapi setelah saya tanya-tanya lebih lanjut lagi, dia menjelaskan bahwa memang betul bahwa seminggu terakhir itu kepala sekolahnya dimutasi. Jadi di satu pihak Dinas Pendidikan mengatakan bahwa tidak ada bukti-bukti bahwa ada penyalahgunaan dana, tapi di lain pihak ada tindak lanjut. Jadi di sini ada beberapa hal yang mencurigakan yang kita tidak bisa tahu kalau kita tidak langsung verifikasi melalui telepon, dan seperti hal tersebut juga perlu verifikasi melalui tim yang turun ke lapangan. Dan karena kita juga perlu mengecek kualitasnya itu memuaskan atau tidak. Itu hal yang kami rasa cukup penting. Jadi di sistem kami ini, kita dapat laporan dan kita akan pertama diselesaikan dari tingkat kita sendiri atau di sistem program respon opini publik. Ini sudah termasuk lapor Pak, sudah termasuk lapor dan juga sudah termasuk yang Diskominfo kerjakan. Tapi kalau misalkan beberapa kasus itu terlalu sulit atau tidak bisa dikerjakan langsung oleh SKPD, ada konflik of interest, itu kita serahkan ke tim di lantai 3 atau timnya Pak Pandu. Tim lantai 3 ada berapa orang? Kan kita libatkan banyak SKPD juga. Di lantai 3 itu dari dinas itu dari Diskominfo ada kawan, dinas sosial itu Pak Dewi, dinas P2B itu Pak Rita,
Hukum. Dan dari biro hukum Pak Yohan dan Pak Gunadi. Cukup ya. Cukup tentang itu. Terus nggak ada aktivis yang pakai ruangan lagi, kunci semuanya. Ruangan tetap kita pakai aja yang kita biasa pakai. Kalau rapat bisa kita terima Ya yang. boy, jangan pakai satu orang yang ruangan pribadi kayak gitu. Saya aja pakai ruangan pribadi sih. Udah Ya. kita udah tertibkan ya. Tidak boleh lagi itu ada itu. Ya. Bikin malu aja. Saya aja tidak ada ruangan pribadi, semua duduk bareng satu ruangan sama saya. Ini yang bantuin dia ada ruangan kosong, dia pakai ruangan pribadi. Udah 2 kali kita bubarin itu. Yang bikin malu itu, nggak ada ruang pribadi duduk bareng semua. Iya Pak. Ya. Ya kan? Iya, jadi laporan kita akan kirim ke SKPD di tingkat sini dan kita juga akan verifikasi langsung di lapangan kalau tuh di tingkat ini. Tapi kalau kita rasa kasus ini terlalu sulit, kita akan lempar ke lapangan. Tapi dari yang kita amati sekarang, dari timnya lantai 3 ini juga perlu adanya pengasipan data. Jadi setiap laporan yang masuk itu perlu dicatat dan juga datanya digabungkan dengan tim di respon opini publik. Itulah kenapa saya rasa perlu tim respon opini publik ini ada di lantai 3 juga, supaya komunikasinya itu langsung. Jadi setiap ada tamu yang datang, sebelum mereka ke timnya kami, mereka juga bisa berbicara di tim respon opini publik. Apakah bisa langsung didisposisikan saja ke dinas? Kalau tidak bisa, baru datanya itu kita lempar ke tim lantai 3. Dan kalau di sini tidak bisa diselesaikan, baru kita akan kirim laporan langsung ke Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Dan kita juga akan melakukan analisa. Jadi dari semua laporan yang kita dapat, baik itu dari program lapor, dari program Firasdi dan dari verifikasi lapangan, kita akan membuat laporan mengenai kinerja SKPD. Jadi setiap bulan akan ada hasil laporan SKPD mana yang menindaklanjuti laporan dengan baik. Tingkat kepuasan warga yang melapor itu juga kita akan verifikasi secara acak, dan itu akan kita lakukan per bulannya. Dan juga kita mau menganalisa kasus-kasus yang bersifat topik. Misalkan kita baru menggunakan kasus Jakarta Sehat, itu kalau ada SMS yang berhubungan dengan itu, laporan yang berhubungan dengan itu, kita harus kelompokkan semuanya dan kita analisa kinerjanya per minggu. Jadi mungkin lebih reguler daripada laporan SKPD. Dan juga mungkin untuk isu-isu dan daerah yang bermasalah juga perlu ada laporan khusus lagi. Jadi dari data itu semua masuk, diatur oleh tim lapor dan tim admin kita, terus kita verifikasi, habis itu kita buat analisanya itu Pak. Jadi berkelompoknya kira-kira seperti Berapa orang kerja? Kalau di tim sana ada 20 orang. Tim opini. Tim opini 20 orang loh. Ada ya? Kalian kepala ini. Oh, dia kepala ini. Siapa datang? Albert, dia kepala punya. Oh, kepala rukunya ya. Operasionalnya di opini. Ikut juga nanti. Iya. Di bawah Pak Sulismi ya. Makanya kemarin kalau memang memerlukan orang ini kan kita integrasikan ke tim ini Pak. Iya, kan mereka ruangan kerjanya di Konfos kan. Konvo yang belakang. Cukup kan? Terlalu kecil? Cukup. Masih Kalau cukup. lihat ruangan di atas, kita cukup. Cukup Pak ruangan. Dia pakai ruangan lantai 3 atau ruangan mereka? Kita mau pindah ke lantai 3. Pindah ke lantai 3 aja saya kira ya, bikin kayak war room gitu kan kayak. Iya. Ya, meja siapin gitu. Dia lebih cepat. Mohon izin Pak, ini Pak Alberto yang kesempatan menjelaskan sebentar Pak mengenai yang sekarang sedang Ini supaya UKP 4 tahu juga gitu ya. tahu posisi kanalisasi kita kan begitu masuk Apa yang kita lakukan di sini? info UKP 4 ini jadi input kita di posisi sistem ini. Silakan Pak Arul. Terima kasih Pak Sulis. Mohon izin Pak Wakil Gubernur. Aplikasi ini sebenarnya respon opini publik itu adalah menjadi tugas salah satu Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan rangka menyerap aspirasi Lu ketik dulu aja deh, lu ketik ya. dalam rangka menyerap aspirasi publik berkaitan dengan masukan, kritikan, saran dan keluhan. Dan itu ada di dalam Pergub 88 tahun 2009 Pak tentang organisasi Kominfomas. Lalu itu tupoksi itu ada di seksi data dan informasi dan saya ada di situ Pak. Kita kerjakan dari tahun 2011 memang aspirasi ini sudah kita lakukan. Terus lanjut next. Ya. Nah, lanjut. Ini dasar hukumnya dari undang-undang, ada dari undang-undang 14, ada undang-undang 25 berkaitan dengan respon aspirasi publik.
kegiatan respon dari publik merupakan kegiatan aktif dari Pemprov setiap minggu pada saat itu. Jakarta dalam rangka melayani kebutuhan aspirasi masyarakat, yaitu berkaitan masukan, kritikan, saran yang disampaikan melalui beragam kanal di jaring dan diolah dianalisis oleh tim disampaikan kepada SKPD. Lalu SKPD menyampaikan kepada halayak berbagai dengan masalah yang disampaikan. Lanjut. Nah ini Pak, respon ini kita didasari awalnya manual Pak, yaitu dari media cetak, elektronik, itu ada televisi, ada media sosial. Itu clipping tuh grup kalian ini? Iya Pak. Jadi diawali dari yang manual. Dari manual. Tapi cepet loh, pagi-pagi udah. Kerja jam berapa itu? Dari subuh? Jam 4 pagi, koran masuk langsung semua koran datang jadi KPMG dibaca, dianalisis, jadi dimasukin bidang-bidangnya. Dari sistem manual yang sudah kita lakukan, akhirnya di tahun 2012 kita buat yang menggunakan aplikasi Pak. Jadi yang kita grab waktu itu adalah koran majalah, radio tidak Pak, terus media online itu berita-beritanya Pak. Ya misalkan kalau di online ada kritikan, saran kita masukin, lalu media sosial Twitter itu akunnya Jakarta Goib Pak, Jakarta Goib ini Humas DKI, Facebook juga, lalu media abal-abal dan ini juga kita pantau Pak. Yang tambahan di tahun 2012 akhir ini aja lebih mudah, nggak sih lebih sini aja lebih mudah kan, itu pendek, lihatnya susah. Jadi tambahannya adalah untuk 2013 ke depan ada unjuk rasa Pak. Jadi unjuk rasa itu nanti yang demo-demo di depan kita ada tim turun ke lapangan, terus memoto, lalu mengambil data-datanya, lalu kita masukkan ke dalam sistem aplikasi. Nanti kita lihat ini konteksnya dinas mana, sehingga semua dengan cepat bisa merespon. Sudah dipilah-pilah. Jadi nanti kita punya dari unjuk rasa ini kita juga punya gambar, mungkin juga kita punya orang-orang pentolan-pentolannya Pak, punya database-nya Pak segala macam. Cek KTP juga udah belum. KTP bukan DKI lagi. Nah itu kita bisa bahas lagi. Lalu kita ada email kita DKI@jakarta.go.id Pak. Ini sudah berjalan. Berarti saya udah pakai yang Wagop itu nanti. Wagop kita install ya. Iya Pak. Udah install. Dan SMS Pemprov Pak yang 382/1818 ini sudah berjalan juga. Lalu, nah di website Jakarta itu ada satu forum namanya Balai Warga. Jadi yang bisa masuk ke sana adalah member Jakarta ini. Dia bisa ambil download dan dia bisa ngasih masukan-masukan. Dan rata-rata yang di Balai Warga itu bukan sampah Pak. Jadi dia ngomongnya bagus gitu. Kritikannya, sarannya bagus. Jadi tidak ada yang kata-kata kotor, tidak ada yang tidak baik. Nah, tambahan berikutnya dalam kanal media yang akan kita grab di sini adalah UKP 4 yang tadi sudah dipresentasikan, dan itu sebelum aplikasi SMS Wagub itu dibangun, kita sudah juga jadi member Pak di UKP 4 dan sudah berjalan Pak. Responnya juga sudah ada dan sudah ada feedbacknya. Terus yang belum yang kita grab di dalam aplikasi adalah 11 nomor yang Pak Michael sampaikan nomor Bapak. Itu belum Pak. Tetapi peranahan enggak 11 nomor Pak. Enggak usah, 3 aja. 3 nomor ini belum Pak, belum kita. 3 Pak. Pemda enggak usah, sebentar kita manual dulu. Kita mau utamakan. Kita kartu nama kan 3. Ya. Terus ini yang SMS Wagub masih naik Pak. Nanti ini kita lewat Pak. 3 ini. Lalu yang terakhir dari masyarakat Pak. Masyarakat punya satu website namanya Klik Jakarta yang yang dipimpin oleh Marco Kusuma Pak. Jadi kita masukkan. Lanjut, tren topiknya di tahun 2012 total aspirasi yang masuk ada 1.719 Pak dalam 1 tahun. Dan hanya direspon cuma 19,7% Pak dari 1.700. Lalu di 2012 meningkat 100% lebih Pak. Itu sekarang total aspirasi yang masuk ada 3.824 aspirasi yang sudah direspon 37,03% Pak. Jadi ada peningkatan, tapi masih
masih jauh dari harapan, karena harapan kita di atas 50% Pak yang direspon. Lanjut. Yang responsnya dari SKPD. SKPD, dari masukan-masukan itu gitu. Nah, ini mekanisme yang ada di kita Pak. Jadi opini aspirasi masyarakat berkaitan dengan masukan, kritikan, saran yang dihimpun dari 10 channel tadi, kita himpun dalam satu aplikasi, gitu Pak. Kita punya satu aplikasi yang kita himpun, lalu nanti dari aplikasi itu kita split ke masing-masing SKPD. Jadi dia dengan cepat tinggal lihat, sebenarnya mirip sekali dengan UKP 4 yang dibangun, mirip sekali. Jadi dinas A, dia hanya lihat emailnya dinas A-nya aja, dia tidak bisa melihat dinas B, dinas C, dinas D, tidak bisa. Nah terus ketika aspirasi itu tidak perlu aksi, artinya tim di respon ini sudah bisa menjawab langsung karena kita punya database, kita langsung jawab. Apakah itu dari Facebook, apakah dari Twitter, apakah dari email, apakah dari SMS, langsung kita jawab. Ini kerja berapa jam? 24 jam? Enggak Pak, sampai jam 4 sore Pak. Nah terus ketika kita perlu aksi dalam arti ini misalkan jalan lubang, atau kita butuh konfirmasi dari SKPD terkait, maka kita akan kirim notifikasi melalui email atau SMS 11 tadi ke SKPD-nya, ke SKPD, lalu nanti SKPD memberikan tanggapan respon ke aplikasi yang masuk. Harapan kita tuh 3 jam kemudian balik, tapi dalam perjalanannya kalau untuk izin 3 jam tidak berjalan, yang berjalan adalah 1 minggu jadinya. Kenapa gitu? Ya memang ternyata kesulitan untuk klarifikasi dulu ke lapangannya Pak. Jadi tapi tetap ada jedanya masih dalam waktu yang ini kan dipercepat. Nah ketika ketika nanti dalam waktu 3 jam atau yang sekarang berjalan 1 minggu tidak juga merespon, itu langsung ke inspektorat. Jadi inspektorat akan tegur Pak. Dan saat ini sudah berjalan. Inspektorat bikin tertulis itu. Tertulis tegur. Kita juga lapor tertulis Pak. Ya. Laporan tertulis yang statusnya ini. Ya. Dan kami juga respon dikirim sudah. Nah akhirnya itu sudah berjalan secara aplikasi maupun manual sudah berjalan, sudah ditegur. Nanti kalau misalkan tidak juga, baru nanti tim akan mengirim ini ke Pak Gubernur dan Pak Wagub. Apakah? Cuma yang saya bingung kan dia tegur, lalu kan mereka balas tuh. Iya. Tembus lagi saya lagi. Iya. Nah saya banyak itu kan. Iya. Nah pertanyaan saya tuh ya waktu mereka balas itu bisa tidak seperti UKP 4? Kadang-kadang saya suruh lempar lagi ke bawah supaya SMS-in ke yang ngadu. Iya. Itu yang saya pengen sistemnya UKP 4. Jadi waktu SKPD itu membalas tegurannya inspektorat, ketemu ke saya. Itu langsung otomatis siapa yang inputkan untuk kirim ke si pengadu, kasih tahu. Sudah ada itu. Iya. Jadi memang itu yang diharapkan oleh kita. Jadi ketika dari tegur, terus SKPD balas jawabannya kita dapat oleh tim dengan email itu. Dengan email itu langsung forward lagi. Langsung kopas ke masing-masing channel tadi Pak. Misalkan ada 10 channel yang kita grab, ya misalkan ke email, kita ke emailnya dia bersangkutan. Oh, berarti manual juga kiri lagi. Iya, kiri lagi gitu. Terus kalau misalkan kembali kalau sistem tadi kan balas dia langsung otomatis kan. Kalau kita nggak bisa ya. Karena kita membuka channelnya banyak Pak. Kalau memang hanya kita sepakati channelnya cuma lapor aja, yang lain kita tutup channel-channel yang lain. Enggak, sekarang lapor punya sistem kan bisa menerima channel yang lain, kecuali kan kita masukin. Iya. Jadi caranya gini, misalnya yang kita baca secara manual kita anggap seperti pelapor aja kan. Iya. Seperti itu. Berarti kalau udah masuk ke lapor gitu, otomatis sistem akan bekerja. Jadi kalau asal mereka waktu membalas itu, mereka juga waktu inspektorat tegur, mereka balasnya mesti ke lapor, baru bisa langsung. Iya, betul Pak. Jadi lebih hemat waktu untuk mila-mila tadi. Iya. Ya karena waktu ini kan kita belum betul melapor Pak. Oh, jadi betul. memang kita terus aku permisi ke harus bawah waktu itu. Iya. Nah, jadi yang di internalnya sebenarnya lanjut Mas Michael kalau kita lihat contohnya aja langsungnya. Langsung aja. Betul. Oke. Nah ini aspirasi yang masuk karena kita channelnya kita bikin ada di sini baru 6, itu 3.000
824 satu tahunnya. Per bulannya emailnya ada berapa? Ini udah kita siapin datanya. Belum yang dipegang oleh SMS-nya nomornya Pak Wagub belum. Ini belum masuk. Jadi juga kalau di UK tempat kan keluar masuknya email. Email dan SMS. Email dan SMS. Kalau dia memakai SMS, tapi kalau dia pakai email dan SMS, email Pak. Nah, pertanyaan kalau yang masuk itu lewat Twitter, itu baliknya ke Twitter apa email? Twitter, Facebook kita belum masuk sebagai jadi channel karena beda natural. Jadi kalau kita kan maksain semua harus masuk ke semua channel masing-masing ya. Nah kalau ini lebih simpel karena kita yang sudah kita struktur ini ya jadi begitu masuk kita masuk ke email kan yang lebih cepat diterima gitu. Karena kalau kita kan copy paste ke 10 channel kalau masuk ke 10 gitu. Manual ya. Ya, karena kita salurannya dibuka banyak Pak. Ya. Kalau misalkan salurannya cukup, misalkan yang UKP 4, jadi yang lain misalkan kanal-kanalnya kita tutup. Enggak. Ini sama aja. Yang masuk kan juga banyak juga. Di UKP juga banyak juga. Cuma respon baliknya itu dilewatin satu saluran. Email dan SMS. Email sama SMS. Kalau kita kan masuk 10, keluarnya 10. Keluar 10. Ini masuk 10 keluar 2. Iya. Jadi nanti Pak mungkin posisi UKP 4 aplikasinya ada sebagai pelapor publik juga yang melapor ke kita gitu, posisi di kitanya. Jadi kita tetap kita harus respon. Jadi mohon izin Pak Wagub, ini data di tahun 2012 berkaitan dengan aspirasi yang masuk baru hanya 6 channel Pak, 6 kanal yang kita siapkan, email, SMS, balai warga, Twitter, Facebook sedikit, lalu clippingan ini misalkan di koran Warta Kota ada nomor SMS XXXX berkaitan dengan pemerintah. Nah itu kita ambil Pak datanya, nanti kita kirim, lalu nanti dari Humas akan bikin surat klarifikasi ke Balai Warga itu gimana? Balai Warga di Jakarta Go.id Pak, di website, di website resmi, di forum. Nah, berarti SMS kita masukkan bisa lebih banyak lagi. Iya, ini karena langsung loncat itu. Langsung loncat Pak, betul. Ini karena belum masuk yang punyanya Pak Wagub. Orangnya sanggup nggak nih kira-kira? Kalau yang tadi pakai mekanismenya UKP kan nggak banyak orang. Justru itu tadi, mesti nggak tetap orangnya sama, maksud ya, mesti manfaatin lapor itu. Yang paling penting kan begini, waktu kita udah membalas, si pelapor itu menerima. Itu yang intinya orang merasa dihargai. Jadi itu yang susah. Next lanjut. Nah ini yang warga sudah menerima, nanti ada contoh-contohnya Pak. Nah yang kita respon dari 3.000-an, 3.800 hanya 1.400 Pak. 1.400. Nah ini langsung ke masing-masing kanal Pak. Jadi kalau misalkan dari SKPD dijawab, ketika kanalnya itu email, ya kita kirim ke email pribadinya. Tapi yang kayak clipping media kan tidak bisa kita. Tidak, kita kirim ke redaktur suratnya itu, ke surat kabarnya Pak. Kalau yang dari clipping. Balai Warga langsung ke dashboardnya. Terus kalau saya mau baca ini semua laporan, bisa nggak seperti lapor? Bisa. Saya masuk ke website-nya. Bisa Pak, nanti kita sedikit presentasi. Lanjut, kita langsung ke contohnya. Karena saya harus baca, orang tidak ikutin. Ini pacaran nanti aja, lanjut. Nah ini salah satu aspirasi melalui SMS Pak, SMS-nya Pemprov. Nah ini kita punya Humas DKI untuk membalasnya Pak. Jadi itu sudah ada SMS prosesnya. Nah, ini nanti masih kasih tahu yang ngatur jadwal saya itu nggak boleh terlalu rapat. Saya masih ada waktu yang jeda kosong untuk baca. 7:30 datang untuk nyambung sampai malam. Makan siang, makan malam pun dapat kan? Ini masuk kamar mandi aja nggak dapat ya. Kalau pribadi saya itu masuk kamar mandi aja. Sama tanda tangan surat pun masih ada dapat. Kapan bacanya? Oke lanjut contohnya satu lagi lanjut. Masukkan itu dokumennya lupa lagi nih. Nah ini dashboard yang di aplikasi Respon Pak. Jadi nanti setelah SMS itu kita masukin ke dashboard aplikasinya. Nanti kita analisis, lalu kita kategori di situ ada bisa kategori tentang perhubungan, lalu instansi terkaitnya apa, lalu kita buatkan kata kunci dan angka itu di input. Lanjut. Itu mesti gabung nih dua sistem ini gimana caranya? Ya, bisa. Nah ini analisis dari tim kita Pak. Nanti dari analisis itu kita bisa lihat
dampak pemerintahnya seperti apa, dampak masyarakat seperti apa, solusinya yang tahu positif, negatif, ya, netral. itu kita yang bikin sistemnya siapa? Dinas Kominfo Mas Pak. Tim analisisnya Pak. Ya. Jadi kan kita belum tentu bisa baca sisi politik, sisi ekonomi, sisi apanya. Karena si Pilihan lumayan loh, saya nggak perlu baca banyak koran gitu. Sehari lihat segitu. Lanjut. Nah ini sistemnya lanjut. Online terlalu banyak memang kalau diklik. Capek tiap menit tiap jam terlalu. Nah, dari adalah isu apa yang masuk ke sini. Bagus kalau di website saya pribadi saya buka itu aja. Setelah sudah tim memilah-milah tadi Pak, lalu nanti dia akan menuliskan kepada SKPD di sana tadi perhubungan. Nah perhubungan dia sudah terima di dashboardnya dia Pak. Oh perhubungan ada aspirasi publik nih, dia buka langsung dia bisa isi di sini Pak kolomnya Pak. Nanti keluar di bawah ada responnya di bawah, itu yang sudah direspon oleh dinas perhubungan. Kalau sekarang yang lapor kita mau pakai apa tidak kalau kita punya sistem itu? Nanti double fungsi. Dipakai Pak. Dipakai. Double kerja. Dipakai Pak. Sudah kita lihat flow kerjanya itu kalau kita mau secara objektif itu ya. Kalau ini kan ini channel ini harus buka website. Kalau mau lebih lengkap lagi kan seperti yang UKP 4 masuk SMS diklik tindak lanjut keluar ini kan kira-kira bisa jadi. Enggak, artinya kan yang kita punya formulir ini kan tidak perlu diisi dari SKPD, kita pakai yang lapor punya Pak. Yang lapor punya. Nah ini yang isi kita. Oh kita isi. Ya, SKPD. Jadi ketika nanti dari UKP 4, jadi UKP 4 itu posisinya ada seperti publik juga Pak. Yang publik lapor ke kita. Posisi dia adalah publik sebagai sistem internal ya Pak ya. Ini sistem internal ya Pak. Untuk mempercepat aspirasi yang masuk. Jadi aspirasi itu bisa dari SMS, UKP 4 juga jadikan. Nanti saya mesti bisa masuk website ini sama websitenya UKP 4. Iya. Nanti pakai email saja. Sudah. Lanjut, ini salah satu contoh ininya. Dan ini juga di sini juga bisa kan berarti kan? Email juga bisa. Saya lihatnya tapi sini susah lihat memang. Mau kayak kita mesti pakai ini. Kita sudah kirim ke yang bersangkutan di contoh SMS, nanti dia jawab Pak. Thank you atas responnya, mohon dapat segera ditertibkan masalahnya. Ini kita punya datanya Pak. Jadi mereka ketika ngirim ke kita, lalu kita split, kita kasih jawabannya ada di sana Pak. Lalu dia ngirim balas seperti itu Pak. Terima kasih atas responnya. Ini yang SMS lanjut. Nah ini yang balai warga Pak. Jadi ketika balai warga di kayak forum dia menyampaikan permasalahannya, lalu kita jawab dengan respon standar dulu Pak. Jadi ketika misalkan terima kasih, informasi Anda telah kami teruskan ke dinas terkait. Apabila dinas terkait sudah menjawab, akan kami sampaikan melalui balai warga. Nah, jadi ketika dia dijawab, next sudah dijawab. Nah, ini kita kirim dulu ke SKPD. Kita kirim ke SKPD dengan aplikasi kita, next. Dijawab oleh SKPD Pak di dalam dashboardnya, jadi tim bisa lihat udah ada jawabannya. Lalu kita next. Lalu kita jawab kembali Pak di tapi ini masih agak lama ya Pak ya? Kalau prosesnya sih nggak lama Pak. Nggak lama ya? Enggak Pak. Karena memang itu semuanya by online gitu. Cuma kita ketika ngecek udah ada respon. Waktu si pasang lampunya gimana? Dia tidak ada nanti lampunya ada warna kuning, ada warna maksud saya ini loh, kan minta soal lampu penerangan jalan umum. Iya. Nah maksud saya begitu dinas energi itu pasang, dia lapor lagi nggak dia sudah terpasang? Kita yang laporkan ini kita yang menyampaikan. Jadi dinas energi menyampaikan ke aplikasi sudah terpasang, nah terus kita menyampaikan ke yang bersangkutan. Dia juga kasih tahu kita ya. Iya kita sudah terpasang, kita yang ngasih tahu Pak Humas yang ngasih tahu bahwa orang Anda sudah diberikan. Karena termasuk yang salah satu dinas yang baik itu energi, laporan lampu apa cepat sekali. Mereka sangat senang gitu. Langsung kita bisa tahu kinerja kepala dinasnya bagus. Cepat sekali dia. Kalau ini humas jadi sebagai perantara saja ya. Iya. Jadi tidak langsung antara pelapor dengan dinas. Makanya yang lapornya lebih
bisa langsung Ya, direct. lebih interaktif. Kalau yang lapor bedanya interaksi langsung. Iya. Karena gini Pak, Nah kita mesti kombinasikan ini. waktu itu logika kita begini Pak, kenapa dia masuk ke Jakarta Go.id, kenapa dia masuk ke email, kenapa dia masuk ke SMS? Karena ketika dia langsung berhadapan ke SKPD-nya Ada masalah. ada masalah, ditolak, diabaikan, jadi Jadi dia lari ke kita. sebenarnya kita lantai 3, saudara tidak perlu ada lantai 3. Iya. Masalahnya warga DKI tidak percaya kalau melapor ke biro hukum. Yang langsung Padahal di lantai 3 juga isi orang biro hukum. Cuma itu tadi perasaan kalau ke lantai 3 berarti orang saya langsung kan. Nah itu jadi secara psikologi tapi benar dan kita juga lakukan benar sih. Masalah trust Pak. Iya, trust. Memang makin lama makin baik, laporannya makin turun. Nanti juga lantai 3 juga makin hilang. Dulu saya baru mulai juga begitu. Saya sehari terima 1000 lebih SMS. Dua nomor. Tapi saya caranya itu saya sampai kerja suruh 2 orang balasin. Tapi anak itu dulu kan bukan ini Pak ya, pakai yang itu loh, yang bisa masih berapa kali itu loh, yang model cari satu. Iya yang model. Wah tuh kalau anak-anak itu dia sambil cepet, kok gitu jauh banget itu. Satu jari. Next, ada lagi. Nah ini dashboardnya Pak yang bisa nanti buat executive summary-nya, buat pimpinan bisa kita lihat berdasarkan total media menurut isunya tentang puskesmas. Saya masukkan lewat mana nanti? Ada nanti. Saya kasih tahu. Iya. Kita sudah siapkan akunnya juga buat Bapak. Nah jadi nanti lihat benar dari Twitter berapa, misalkan tentang KJS berapa sih opininya, berapa aspirasi yang masuk, lalu misalkan dari media ada isu negatifnya berapa, yang positifnya berapa. Jadi sekarang masih mendominasi negatifnya Pak, karena lambat merespon. 62% dan keseluruhan presentasi publiknya ada di sini juga. Next, nanti di sini juga ada grafik presentasi keseluruhan per kategori. Jadi kita kategorinya sementara itu apa tuh? Ini Pak dari Twitter Pak. Dari Twitter. Dari Twitter nih Pak. Jadi kata-kata kunci kita ambil, kita grab, kita lihat dari situ. Lanjut next. Nah ini kita bisa lihat jumlah keseluruhannya Pak, misalkan data yang negatif itu dari dinas mana aja Pak, apakah dinas perhubungan, dinas pendidikan. Nah ini kita bisa petain karena ini sudah by system yang menganalisis. Lalu yang negatifnya berapa, yang netralnya berapa, ini kita juga di sistem sudah bisa kita siapin Pak. Ini Pak yang paling banyak ngomong. Lalu juga ada nanti SKPD yang sering dapat aspirasi, itu juga ada. Next. Kalau kata kuncinya perhubungan tapi nggak ada Twitternya ngomong, bisa aja isu gitu kan. Nah ini kita bisa grafikan isu berdasarkan materi media gitu Pak. Ini terakhir sampai 2013 yang paling mendominasi misalkan itu berkaitan dengan macet, itu kelihatan tuh jumlah isunya di situ Pak. Yang lainnya nanti akan bisa jadi satu kebijakan pimpinan untuk mengambil keputusan. Lanjut. Nah ini contoh di Twitter Pak, yang kita create berdasarkan form job secara otomatis. Maka kita mesti ada ambil satu waktu untuk diskusi ini sebetulnya sih. Kita nggak bisa rapat terus terlalu nyaman. Seminggu itu kita bisa duduk bareng untuk diskusi ini. Ya Pak, bisa atur jadwalnya. Mau rapat terus kapan evaluasi gitu. Next, ada lagi. Nah ini prosedur satu, next ini. Oke, sama sih sama. Next. Nah ini Pak, SKPD-nya ya untuk input formnya Pak negatif atau ini nanti dari SKPD itu ada Pak data di sini. Next. Ini Pak Sud pastikan SKPD itu tidak praktek aja. Iya. Tidak ada lagi. Ini apa sih? Itu undang kepala dinas. Kok sudah selesai? Ini sudah masuk belum? Sudah Pak? Iya. Ini secara kabar umumnya seperti Pak nanti ada ini yang saya stop. Ini adalah isi dari aplikasinya Pak. Jadi banyak form-formnya. Nah ini misalkan postnya apa, nah channelnya apa,
per kategori yang dari kitanya apa, lalu tonnya apa. Nah ini nanti semua ada di dalam statistiknya. Nggak, berarti kita langsung integrasikan aja dengan KPM. Sudah. Email kan tadi data-data lurah kan sudah ada. Sudah, Pak. Kasih aja. Biar langsung cepat. Ya. Hari ini baru ketemu KPM baru hari ini. Oh, kalau meetingnya sudah beberapa kali, tapi untuk langsung finalnya ini. Bapak mau ada ini loh, ada ibu juga. Mau makan malam sini nggak? Saya sudah siapin. Saya harus geser. Makasih Pak. Ini serius nih, ini makan. Kita hobi makan. Makan itu penting. Oh jadi tim opini publik udah bisa dipindahin ke lantai 3? Iya, bisa aja. Terus kita langsung pakai program akrobatik? Iya, bisa langsung gabung ya. Dengan butuh meja, butuh apa, sudah banyak meja-meja itu. Digabung aja kayak war room, kayak gimana kerjanya. Kalau udah ada jaringan semua kan, internet semua udah ada kan. Poin-poin perangkat, wifi ada. Wifi-nya udah itu kan. Wifi-nya udah itu semua. Mungkin kalau ada pindahan perangkat ya udah lah. Ya terserah, mau pindah ke atas boleh, tidak mau pindah juga tidak apa-apa sebetulnya. Cuma rasanya di atas kerja lebih lega ya. Daripada di kantor kan kecil. Psikologis juga Pak, kalau nangani lantai 3 atau saya sih orangnya Pak. Iya. Padahal Komisi Humas kerja udah cukup baik sih laporan-laporan sebetulnya. Terima kasih banyak. Ya. Pak, saya harus pindah lapor lagi Pak. Terima kasih ya. Masih nanti Iqbal tolong Pak. Udah set itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya terima kasih. Salam buat bos. Iya. Terima kasih ya. Saya terusin Pak. Ya, oke. Kita pamit juga Pak. Ya. Kalau mau lihat ruangan saya silakan Pak. Kalau mau lihat silakan masuk aja Pak. Oh iya. Yang penasaran mau lihat ruang Pak Mokibo gitu. Ini baik kepala dinas pun tidak pernah lihat. Oh gitu Pak.